Oke, kita mulai saja biar tidak terlalu malam teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah saya bersyukur sekali malam ini bisa membersamai teman-teman semua di acara FB Live Inspirasi ini. Kami diminta untuk sharing malam ini, untuk berbagi. Saya akan mencoba memberikan yang terbaik yang saya tahu, yang saya mampu ya. Sekali lagi bukan maksud kami untuk menggurui atau mengajari Anda semua, karena saya juga masih harus banyak belajar ya di bisnis scaling ini. Akan semampunya lah saya coba untuk berbagi ya. Materi yang akan kita sharingkan malam ini adalah membangun tim bisnis di era digital ya, membangun tim bisnis di era digital ya. Kalau saya pecah itu ya, itu nanti ada beberapa hal yang bisa dikulik-kulik ya. Dan malam ini spesial karena saya diminta untuk berbagi bersama istri saya, pasangan saya ya. Nanti beliau akan berbagi juga. Jadi ada 2 sesi lah hari ini ya. Jadi saya 3 jam, istri saya 3 jam. Jadi 6 jam tewas kita ya. Ya kami akan berusaha semampunya lah ya. Nanti kami akan berbagi berdua. Sementara saya simpan dulu istri saya, biar nanti jadi ini aja lah, yang closing aja. Berbagi nanti di setelah saya ya. Oke teman-teman semua, membangun tim bisnis di era online ya. Nah, beberapa yang bisa kita kulik itu ada 3 di situ ya. Membangun tim bisnis itu satu tema ya, membangun tim bisnis. Era online itu satu tema ya. Membangun tim bisnis di era online itu juga satu tema begitu ya. Jadi kalau kita kumpas memang betul-betul bisa 6 jam ini. Jadi saya persingkat saja mungkin nanti sharingnya. Jadi saya kupas dulu tentang era online-nya saja karena ini cukup menarik ya. Alhamdulillah kita layak untuk bersyukur bahwa Keling akhirnya tiba juga di era online ya. Kita bersyukur, kita beruntung punya sosok pemimpin seperti Pak Razi Saleh yang betul-betul visioner ya. Sejak tahun 2016 kalau tidak salah ya, beliau sudah mewacanakan untuk membawa Keling ke arah online. Tetapi waktu itu mungkin belum ketemu bentuk yang pas ya, bagaimana bisnis yang sangat identik dengan offline ini ya, yang sangat identik dengan harus tatap muka, membuat pertemuan, ketemu face to face, itu harus dibawa ke ranah online ya. Waktu itu mungkin belum ketemu bentuknya ya, teman-teman yang sempat mengalami masa-masa itu mungkin paham apa yang saya maksud ya. Dan alhamdulillah 2 tahun yang lalu akhirnya kita menemukan ya, Pak Razi yang menemukan ya formula yang paling tepat bagaimana bisnis scaling ini dibawa ke era online ya. Dan ternyata visi Pak Razi betul-betul terbukti ya. Ketika Keling sudah mulai masuk ke arah online atau digital, perkembangannya cukup luar biasa. Dan terlebih tiba-tiba ada sesuatu yang sama sekali tidak kita duga ya, ada pandemi COVID ya, corona, sehingga mau tidak mau memaksa semua bidang bisnis untuk online ya. Nah, sekali lagi ini visi Pak Razi memang luar biasa ya. Kalau dalam sudut pandang saya ini, waktu Pak Razi ngajak kita online itu kita disuruh main bola begitu ya. Pak Razi ngasih bola, kemudian kita disuruh menendang ya, disuruh menendang ke arah yang kita sebetulnya tidak paham, pokoknya tendang saja begitu ya. Menurut kita gawangnya ada di situ. Tapi ya karena sami'na wa atokna ya, sami'na itu ya saya dengar, wa atokna ya kami taat lah ya, ngikut aja apa yang dikatakan Pak Razi. Kita tendang bolanya, tiba-tiba 2020 ini gawangnya pindah gitu. Gawangnya pindah ke arah bola yang kita tendang, jadi ya gol ya. Maksud saya gawangnya ya, tiba-tiba ada pandemi seperti ini ya, tidak pernah kita duga, tiba-tiba ada di depan kita. Dan kita bersyukur, saya pribadi sangat bersyukur teman-teman,
sudah Keling sudah lebih dulu ya mengajarkan online kepada kita sehingga tidak kaget. Saya cuma membayangkan seandainya Pak Razi tidak mengajak atau membawa kita ke arah online ya, tiba-tiba ada musibah, ada pandemi seperti itu, waduh, entahlah ya apa yang terjadi ya. Terima kasih Pak Razi ya, terima kasih tim manajemen Keling. Kami semua bersyukur ya, kami beruntung berada di perusahaan yang cukup luar biasa ini, dan di masa pandemi ini juga alhamdulillah banyak teman-teman yang bisnisnya justru naik. Ya, sekali lagi itu membuktikan bahwa Keling betul-betul tahan badai lah ya. Kendaraan Keling ini sudah didesain untuk bisa melaju di segala macam medan ya, mau offline ayo ya, mau kena banjir, angin kencang ya, apapun godaan, apapun halangan, rintangannya, tantangannya, alhamdulillah Keling bisa tetap melaju ya. Jadi sekali lagi kita semua ya patut bersyukur bahwa akhirnya Keling juga tiba Keling bisa dibawa oleh Pak Razi ke era online atau digital ya. Karena ada sesuatu yang baru, sesuatu yang berbeda ya dari yang biasa kita offline ya. Kalau bahasa simpelnya offline itu face to face ya, biar tidak terlalu pusing kita nanti mengartikan online itu. Jadi bisnis yang identik dengan ketemu ya, ketemu wajah, ketemu muka, ketemu orang, tiba-tiba harus dibangun dengan cara online atau digital ya. Itu tidak harus ketemu dengan orang, itu pastinya menuntut sebuah perubahan teman-teman ya. Jadi kemampuan yang penting untuk kita bisa bertahan ya di era ini adalah kemampuan ya untuk beradaptasi dengan suasana baru, dengan kondisi baru, dengan lingkungan baru, dan dengan banyak hal baru seperti ini teman-teman ya. Adaptasi itu kemampuan menyesuaikan diri di lingkungan yang baru atau yang berbeda supaya kita bisa bertahan hidup. Dan tidak hanya bertahan hidup tetapi juga lestari dalam arti ya bertumbuh, berkembang biak atau bertambah banyak atau sejenisnya lah seperti itu ya. Jadi kemampuan untuk beradaptasi, dan saya lihat banyak orang-orang yang tidak mau untuk, atau bukan tidak mau ya, mereka merasa berat untuk beradaptasi. Ya namanya lingkungan baru teman-teman, kita masuk ke dalam suasana yang baru ya, musimnya berganti gitu, musimnya beda ya. Dulu musim hujan pakai musim dingin ya, pakai jaket tebal kemana-mana ya. Atau kita ada hidup di daerah yang memang musimnya musim betul-betul dingin, musim salju ya, mau tak mau kita pakai pakaian tebal segala macam, sepatu yang kulit yang tebal segala macam, karena memang suasana cuacanya dingin. Tiba-tiba kita berada di sebuah kondisi musim panas, mau tidak mau ya kita beradaptasi lah. Kalau kita tetap pakai baju tebal, jaket tebal ya, musim panas pakai baju tebal ya matang ya. Netas nanti semua telur-telur itu. Karena ya mau tidak mau kita beradaptasi ya sederhana dengan memakai pakaian-pakaian yang tipis, yang tidak tebal maksudnya begitu ya. Jadi sekarang musimnya online teman-teman, musimnya digital gitu ya. Kita mau lari kemana ketemu musim digital. Jadi kalau kita masih pakai gaya lama, cara lama, pakaian lama, sementara suasananya, atmosfernya berubah, ya enggak apa sih, ya enggak ada yang salah, cuma ya tadi ya masalah bertahan hidup tadi, ya bisa-bisa kita sendiri yang mati di lumbung padi, ya eranya berubah tapi kita tidak mau berubah, ya mau tidak mau kita berubah lah ya. Dan COVID ini ya, pandemi ini akhirnya memaksa kita untuk memang harus berubah sudah ya, memaksa kita harus berubah. Kalau tidak berubah sudah kita biasa di luar, tiba-tiba harus di rumah begitu ya, lockdown gitu ya. Banyak orang nggak cuma pekerjaannya atau aktivitasnya yang lockdown, mentalnya pun akhirnya jadi lockdown ya. Jadi karena nggak tahu harus berbuat apa. Alhamdulillah kita tidak sampai ke sana ya. Baik teman-teman, sebetulnya perubahan di era digital ini di sisi apanya begitu ya. Saya lihat juga banyak ya, waktu kami sharing-sharing dengan beberapa mitra, beberapa leader-leader lain ya, banyak yang sudut pandang mereka tentang perubahan itu berbeda-beda ya. Ada yang berpikir bahwa wah bagaimana ya Keling online, nanti home meeting kita bagaimana begitu ya, nanti pertemuan kita bagaimana.
pertanyaan-pertanyaan seperti itu ya, banyak hal yang akhirnya berkecamuk ya di kepala ya. Kalau kita mau simpelkan sebetulnya ya sederhana ya, yang berbeda, yang berubah itu hanya cara saja, cara ya, esensinya tetap. Yang saya maksud esensi itu bisnis jaringan itu ya sama kayak dulu ya. Kita ngomong sistem Keling ya segitiga S sistemnya, memang ada perubahan S saja di situ ya. Dulu sikap sponsoring servicing segitiganya, sikap sponsoring servicing ya. Ke belakang ini Pak Razi dan teman-teman leader ya, mereka sedikit menyempurnakannya menjadi selling sponsoring servicing ya. Jadi ada sellingnya di situ ya, selling sponsoring servicing. Terus sikap ada di mana? Ya sikap tetap ada ya. Sikap ada di mana-mana justru ya. Sikap itu tidak berdiri sendiri dia, tapi dia justru lebih luas ya, dia mencakup tiga-tiganya tadi ya. Jadi malah lebih luas cakupan si sikap itu ya. Sikap itu kita artikan sebagai sudut pandang atau cara kita memandang sesuatu, seperti itu ya. Esensinya tetap segitiga S, kemudian cara menjalankannya juga tetap 7 langkah ya. Teman-teman yang sudah cukup lama bergabung dengan Keling pasti hafal di luar kepala ya 7 langkah ya. Satu punya impian, yang kedua pakai produk, yang ketiga membuat daftar nama, yang keempat membuat janji atau mengundang, yang kelima presentasi, yang keenam follow up, yang ketujuh memakai alat bantu ya. Caranya tetap 7 langkah ini, tidak ada yang berubah ya. Maksud saya ini esensinya tetap ya, hanya ada sedikit saja, sedikit perubahan saja di teknis ya, di membuat daftar nama, mengundang, presentasi dan follow up, hanya di sini saja sebetulnya. Kita lebih kaya cara daripada dulu. Kalau zaman offline dulu ya mau tidak mau yang namanya membuat daftar nama, terutama mengundang ya, presentasi, follow up itu memang mutlak harus ketemu wajah, face to face. Nah sekarang kita punya banyak cara untuk melakukan hal itu ya, tidak harus face to face, kita bisa memakai media sosial dan platform-platform digital yang bisa kita manfaatkan, seperti itu ya. Masalah yang impian ya tetap sama ya, impian ya harus punya dong tetap ya. Kemudian pakai produk juga tetap ya, pakai produk online. Maksud saya tidak bisa ya, tetap harus ada produknya, harus kita makan begitu ya. Kita tidak bisa ya pesen di Kinet produk tiba-tiba masuk ke dalam tubuh tanpa harus ada proses kita minum, kita makan, tidak ada ya. Kalau ada benda masuk ke dalam tubuh tiba-tiba itu namanya santet kalau di sini ya. Itu tetap harus ada ketemu fisik dengan si produk ya. Yang lain esensi tetap, hanya caranya saja yang berbeda, yang berubah ya, seperti itu. Kemudian ya sesimpel itu aja sih ya. Kita memanai online ya sesimpel itu aja. Jadi perubahannya di mana ya, tadi itu ya, mau tidak mau kita harus mencoba cara baru ya. Esensinya tetap. Jadi seperti permainan ya, seperti games, aturan mainnya tetap ya. Seperti kalau teman-teman kalau ada yang senang main catur ya, kita main game catur misalnya gitu ya, game catur lewat laptop atau lewat handphone kita, ada game catur di sana. Sama ya, tidak ada yang berubah di permainan caturnya. Cara menjalankan bidak atau buah-buah caturnya ya tetap sama gitu ya. Misalnya Anda bermain catur melawan teman Anda di luar kota, sama ya. Cuma kita tidak ketemu fisik gitu. Aturan caturnya ya tetap di situ. Ya, sama saja, cuma memindahkan saja. Jadi era online cuma memindahkan bidang permainannya di alat-alat bantu yang kekinian seperti itu ya. Kalau alat bantu kekinian itu media sosial dan sebagainya, hanya memindahkan saja. Ya, Anda bermain sepak bola atau game sepak bola dengan teman Anda mungkin di luar kota, sama ya. Kita memainkan orang-orang yang di sana, aturan main bolanya sama, cuma memindahkan saja. Bukan kita yang main fisik di lapangan, tetapi itu diwakili oleh games yang kita mainkan. Sama di online ini teman-teman, sama ya, esensinya ya kayak dulu itu sudah ya, segitiga S, ya 7 langkah sukses. Cuma sekarang medan permainannya kita pindahkan ke alat-alat bantu seperti itu ya. Cari daftar namanya lewat alat bantu seperti itu ya, lewat media sosial ya. Kemudian presentasinya juga lewat media sosial, lewat Instagram, lewat Facebook
sekarang bisa lewat video-video yang Anda upload di YouTube ya, atau Anda memakai WhatsApp seperti itu ya. Intinya tetap presentasi, menyampaikan informasi yang kita punya tentang Keling, tentang bisnis ya, tentang produk yang kita punya ke orang lain. Sama, esensinya sama ya. Mereka akhirnya tertarik bergabung atau membeli produk ke kita, bergabung dengan kita jadi tim kita ya, sama, semuanya sama. Cuma memindahkan alatnya saja ya, alat medan permainannya di alat itu saja ya, sesimpel itu sebetulnya ya. Oke, itu tadi arah online ya. Jadi ya mau tidak mau teman-teman ya berubah memang sakit katanya ya, tetapi ya demi untuk kita bertahan hidup dan lestari ya, senang atau tidak, suka atau tidak, kita sedikit banyak berubah ya. Alhamdulillah ternyata perubahan yang kita lakukan selama ini yang dijanjikan oleh Pak Razi, era online lebih baik, lebih mudah, ternyata memang betul ya. Oke, sekarang kita ngobrol sedikit tentang membangun tim bisnis ini. Membangun tim bisnis ya. Ini mau era digital kah, era online kah, era offline, sama ya. Membangun tim bisnis ini esensinya sama. Yaitu namanya bisnis jaringan. Jadi jaringan ya membangun jaringan ya membangun tim bisnis. Karena kita bukan sendirian ya, namanya bisnis jaringan, membangun jaringan ya. Yang perlu kita kulik sedikit adalah seperti apa sebetulnya ya membangun tim itu. Kalau bahasa sederhananya ya menambah orang ya, menambah jumlah orang yang ada di grup kita, seperti itu ya. Dengan presentasi tadi, dengan informasi yang kita minta orang lain, kita ajak orang lain bergabung dengan bisnis kita, menambah jumlah orang. Yang kedua, menjalin hubungan. Jadi kita sudah menambah orang, sudah dalam tanda kutip mengajak orang ya. Ada 2 person di situ, kemudian dijalinlah hubungan. Ya. Ibarat kalau ada dua perangkat gitu ya. Satu mau mentransfer file, satunya mau menerima, kan harus dikonekkan dulu, entah dengan Bluetooth kah atau segala macam lah. Kalau memang dengan kabel biasa ya harus nyambung dulu, ada kabelnya ya, terjadi hubungan. Kemudian baru setelah itu bisa mentransfer itu menduplikasi, membimbing ya. Jadi tambah orang, jalin hubungan, baru kita bisa menduplikasikan atau mentransfer apa yang sudah kita paham, apa yang dari upline kita ajarkan kepada mereka, sistemnya seperti itu ya. Setelah terjadi transfer ilmu, terjadi duplikasi, orangnya banyak, baru di situ kita istilahnya memimpin jaringan atau memimpin grup. Kalau bahasa memimpin terlalu berat, kita sederhanakan saja ya. Saya sering memakai bahasa itu mengharmonisasi grup ya, karena isinya grup itu semuanya manusia ya. Jadi identik sekali membangun jaringan ya membangun manusia ya. Kita akan memimpin banyak orang, artinya mengharmonisasi orang-orang yang ada di dalam grup kita ya. Simpelnya begitulah membangun tim bisnis ya. Kemudian siapa sebetulnya tim bisnis kita itu? Nah, ini coba kita kulik sedikit-sedikit ya. Tim bisnis kita itu terdiri dari siapa saja ya. Yang pertama ini yang paling inti ini intinya ya, core of the core-nya itu ya, tim bisnisnya ya diri kita sendiri teman-teman. Ini yang paling penting ini ya. Ya diri kita sendiri, siapa lagi? Kita mau menambah jumlah orang, kalau kita sendiri tidak menambah, kita tidak bergerak, ya tidak nambah orangnya. Ya, diri kita sendiri. Jadi sebelum kita memimpin orang, ya yang dipimpin siapa? Ya dirinya sendiri dulu. Diri kita sendiri. Di sini saya banyak sekali melihat teman-teman orang kalau dibilang gagal, bukan ya. Mungkin mereka berhenti. Ya, mungkin mereka berhenti tidak melanjutkan perjalanannya ya karena mereka bermasalah dengan dirinya sendiri. Mereka belum bisa memimpin dirinya sendiri. Jangankan memimpin ya, mungkin mengenali dirinya sendiri mereka belum 100% gitu. Kami pun juga berproses teman-teman ya, sampai akhirnya merasa kenal dengan dirinya sendiri ya. Dengan diri saya sendiri juga berproses ya. Jadi
kalau Anda juga mau melakukan proses yang sama ya silahkan ya. Simpel sebetulnya sih. Yang pertama ya kenali, pahami diri Anda sendiri, itu aja dulu. Pahami diri Anda sendiri. Karena kalau kita tidak kenal dengan diri sendiri, tidak paham ya gimana lagi ya. Cara memahami bagaimana ya, kalau dulu zaman offline dulu ya ada training namanya best of the best ya. Di situ teman-teman salah satunya saya mengetahui ya, mengenal diri saya sendiri. Tapi sekarang training itu sudah tidak ada ya, tetapi esensi dari training itu tetap lestari, tetap bisa ya. Siapapun Anda bisa melakukannya. Ya intinya ya Anda kenali diri sendiri lah ya. Bahwa sampai Anda percaya diri, itu yang penting ya, sampai Anda percaya diri. Karena banyak orang tidak percaya diri itu karena selalu membandingkannya dengan orang lain. Ya, dan yang dibandingkan itu pasti kelemahan dia. Kelemahan dibandingkan dengan kelebihan orang, ya pasti kalah. Ya namanya kelemahan ya pasti kalah. Makanya saya pribadi jarang sekali memakai kata-kata kalau tiap orang itu punya kelemahan, jarang sekali. Ya, karena kita ini ciptaan Tuhan ya, kita makhluk paling sempurna. Manusia itu makhluk paling sempurna ciptaan Tuhan ya. Jadi Tuhan tidak pernah menciptakan sesuatu tidak sempurna. Ya. Kalau sekedar kesempurnaan dihitung dari fisik segala macam, bukan itu ya, bukan itu. Yang jelas setiap individu, setiap insan, setiap manusia itu sudah dibentuk sesempurna mungkin ya. Tuhan tidak mungkin membuat produk gagal ya, sesempurna mungkin ya. Kita saja tidak menyadari kadang-kadang kalau kita ini ciptaan yang terbaik, ciptaan paling sempurna dari Tuhan. Itu saja dulu ya. Dan Anda juga tidak perlu membandingkan kelemahan Anda dengan orang lain, karena kelemahan itu ya pasti memang kita tidak punya gitu loh ya. Apa yang kita tidak punya dibandingkan dengan apa yang orang lain punya ya pasti kita langsung lemas ya, ya. Sebetulnya setiap orang itu hebat, pasti punya kelebihan dan keunikan. Nah, daripada kita memakai kata-kata kelebihan dan kelemahan ya, lebih baik, lebih enak ya, kita lebih nyaman. Saya pun biasanya pakai tiap orang punya kelebihan dan keunikan. Punya keunikan ya. Singa dengan elang, itu dua-dua sama-sama hebat ya. Singa raja hutan ya. Elang ini raja angkasa ya. Tapi kalau kelemahan singa dibandingkan dengan kelebihan elang, ya singa langsung tidak ada apa-apanya ya. Ngajari singa terbang ya, ngajari harimau terbang, ngajari gajah terbang. Bagaimana caranya? Kalau gajah duduk bisa ya. Ya kalau ngajari gajah terbang bagaimana caranya? Ya kalau usulan terbang-terbangan ya jangan urusan sama gajah ya. Kalau kuat-kuatan ayo ya. Ngajari ikan hiu misalnya, hiu ini rajanya lautan ya, ikan hiu. Ngajari ikan hiu terbang macam mana ya? Nggak bisa ya. Karena memang masing-masing punya kelebihan dan keunikan sendiri-sendiri. Jangankan kita ngomong elang, ngomong singa, ngomong hiu ya. Hewan-hewan kecil aja punya kelebihan ya. Ngomong nyamuk punya kelebihan teman-teman. Ya. Nyamuk pun pede jadi nyamuk. Landak, tahu landak. Itu punya kelebihan. Undur-undur ya, makhluk yang punya kelebihan ya. Apapun kita lah ya, kita bukan binatang ya. Artinya apapun kita, yang penting teman-teman pede lah, teman-teman yakin, teman-teman percaya diri ya, percaya diri seperti itu ya. Kalau zaman offline dulu, saya tidak bisa ngomong seperti itu ya, saya tidak bisa ngomong, saya tidak bisa meyakinkan orang, saya tidak bisa jualan. Nah itu artinya kan kita mau membandingkan apa yang orang lain punya kelebihan dengan apa yang kita tidak punya. Paling enak gimana ya, tidak usah mikir, seperti itu saja ya, tidak usah mikir, paling enak itu. Kalau dulu bahasanya tutupi apa yang kita tidak punya. Tidak bisa jualan ya, cari orang yang bisa jualan, sederhana kan. Dan di era online seperti ini sama teman-teman ya, bagaimana kita beranjak ya seperti itu. Di era online ini ya sama ya. Waduh saya gaptek. Nah ini bahasa yang sering saya dengar, saya gaptek. Gaptek itu apa ya? Gagap teknologi ya. Saya gaptek ya. Sama teman-teman ya, saya pun juga kalau untuk urusan gaptek kan saya gaptek ya. Bukan berarti kalau gaptek nggak bisa online ya. Bukan berarti nggak bisa online ya. Kalau memang terpaksanya memang nggak bisa online karena memang pusing ya, sudah belajar sedikit berat ya, cari orang yang bisa online ya. Anak-anak kita mungkin ponakan Anda, istri, pasangan, atau suami, atau siapapun lah. Anak-anak yang lebih muda dari Anda, mereka bisa
Ya, di tim kami ada beberapa yang punya cerita-cerita seperti itu ya teman-teman. Jadi secara kemampuan mungkin dia tidak terlalu hebat ya, tetapi dia bisa menutupi apa yang dia tidak punya itu dengan merekrut orang-orang yang punya kemampuan kekinian di era online, di era digital. Ya, sederhana sekali ya. Saya tidak bisa beriklan di FB, ya harus dipaksakan ya. Banyak cara yang lain ya, banyak cara yang lain ya. Anda bisa pakai organik kah, atau sekarang pakai video kah, atau tidak bisa semuanya juga tidak apa-apa. Yang penting jangan mati gaya ya, cari orang yang bisa. Simple aja gitu loh ya. Yang penting jangan mati gaya lah ya. Jangan mati gaya ya. Karena kalau Anda sendiri masih punya masalah dengan diri sendiri, waduh kita tidak bisa ngomong bangun tim. Gimana tim intinya masih bermasalah ya. Dan kalau kita masih memelihara sifat-sifat yang membuat kita tidak bisa berkembang ya, kita masih sering sedih, galau, marah ya, takut, malu, apalagi ya sifat-sifat yang seperti itu ya. Kita masih memelihara memiliki sifat-sifat itu, ya gimana kita mau ngomong punya tim bisnis yang besar ya. Banyak orang saya lihat malu begitu ya, takut. Takut ditolak gitu ya. Wah nanti saya cuma upload jualan tiap hari, apa kata orang? Apa kata orang? Ngapain mikir apa kata orang ya? Yang dikira apa kata kita? Maksudnya apa yang kata-kata kita yang kita pikir supaya yang keluar kata-kata yang baik begitu ya, malah mikir apa kata orang begitu ya. Saya punya sedikit resep sih teman-teman ya, sedikit resep ya, kalau mau dipakai silakan, enggak dipakai juga enggak apa-apa ya. Resep saya apa? Ya enggak mikir itu aja, enggak usah dipikir sudah. Enggak usah dipikir apa yang menurut kita benar dan memang itu tidak merugikan orang lain ya sudah lakukan. Orang mau ngomong apa terserah gitu loh ya. Sampai akhirnya ada di titik percaya diri. Nah, kata-kata percaya diri ini juga perlu dipahami lebih dalam ya. Dalam arti begini, kalau saya pribadi memaknai percaya diri bukan saya percaya pada diri saya sendiri, enggak. Saya juga tidak percaya sama diri saya sendiri. Sampai detik ini saya tidak percaya dengan diri saya sendiri gitu loh ya. Tetapi percaya diri yang saya maksud itu adalah saya percaya bahwa Tuhan memberikan kemampuan ya yang saya miliki yang mungkin orang lain juga tidak memilikinya ya. Akhirnya di situ saja sudah, nggak usah mikir sudah ya, jalanin saja, lakukan saja, nggak usah terlalu pusing kan begitu kan. Ngomong apa ya terserah gitu ya, yang penting kita tidak merugikan orang, ya sudah jalan aja ya, terserah orang mau ngomong apa ya. Oke, kalau kita sudah beres, sudah selesai dengan diri sendiri, baru kita ngomong tim bisnis kita yang lain ya. Siapa tim bisnis yang kedua? Ini pasangan dan orang tua. Nah, pasangan dan orang tua ini tim bisnis penting ini teman-teman ya, pasangan dan orang tua gitu ya. Minimal mereka ini pasukan pengetuk pintu langit lah ya. Meskipun mereka mungkin tidak aktif secara bisnis ya, tetapi doa mereka itu yang sangat kita butuhkan, karena bisa berarti kesuksesan kita hari ini bukan karena kemampuan atau karena ikhtiar kita, tetapi karena doa-doa mereka. Makanya bagi yang masih punya orang tua, terutama yang ibu ya, bagi yang laki-laki punya ibu, Anda jaga betul-betul ya, Anda Anda bahagiakanlah mereka di masa tuanya ya, jangan lupa minta doanya. Ke pasangannya juga begitu ya, minta doanya, ke anak-anak juga sama, Anda minta doanya. Dan di era digital ini teman-teman, kita punya sedikit kelebihan dalam arti kalau dulu pasangan nih laki perempuan dua-duanya aktif, wah ini biasanya anaknya keteteran begitu ya. Jangankan suami istri ya, dua-duanya aktif, kadang-kadang si laki-lakinya aktif karena eranya harus ketemu fisik ya. Kita dulu membangun bisnis scaling bisa tidak pulang sampai 2 hari, 3 hari, 4 hari, 5 hari, bahkan ada sampai berbulan-bulan ya. Tidak pulang. Pulang-pulang juga tidak ada hasil, dalam arti tidak membawa uang 1 karung begitu ya, karena kita membangun bisnis ya. Anak dan istri di rumah kadang-kadang tidak sempat terpikirkan ya. Kalau yang istrinya yang aktif, wah ini banyak cerita lagi ya. Suaminya tidak aktif, istrinya aktif, wah ini pasti ramai ini di rumah, sering ada piring terbang ini ya. Nah, seperti itu ya, zaman offline dulu ya.
Ketika suami istri aktif, anaknya yang kadang-kadang bingung bagaimana anak ini dibawa nanti, kasihan ya, titipkanlah ke orang tua begitu. Zaman dulu nih, zaman offline dulu ya. Orang tuanya aktif juga, pusing lagi kan. Titipkan ke paman, paman aktif juga. Wis titipkan ke tempat penitipan anak lah, dicas per hari berapa. Tapi itu zaman dulu ya, zaman offline teman-teman ya. Alhamdulillah ketika online ini kita minim untuk keluar rumah bahkan. Jadi di dalam rumah pun oke gitu loh ya. Kita bisa menjalankan bisnis di dalam rumah ya, lewat rumah saja, lewat handphone saja, lewat laptop saja. Jadi suami istri bisa aktif. Dan malam ini kebetulan nanti istri saya juga akan berbagi, akan sharing ya. Kami bagi tugas teman-teman ya. Zaman offline dulu istri saya juga aktif ya. Wah, beliau ini gila-gilaan dulu zaman offline ya, sponsori orang sehari bisa 50, bisa 100 sehari ya, presentasinya luar biasa, bisa 3 titik, 4 titik tiap hari, seperti itu ya. Jadi, dan kalau jualan pun zaman offline dulu memang beliau senang berjualan. Dan ketika online ini kita menemukan sesuatu yang baru teman-teman, kita punya lahan bermain yang baru yang cukup menarik. Mungkin nanti beliau yang akan sharing lebih banyak ya. Oke. Intinya adalah kalau pasangan ini kompak ya, dua-duanya pasti nanti akan jauh lebih mudah. Terserah perannya masing-masing lah ya, tidak harus seperti kami berdua. Mungkin anda yang paham ya bagaimana saling mengambil peran di antara pasangan. Karena saya lihat upline saya juga mereka semuanya punya peran ya. Upline terdekat saya, Royal Crown Ambassador Bang Heri ya, Bang Heri dengan Crown Ambassador Ibu Betty ya, Mbak Betty saya manggilnya. Beliau berdua kompak sekali ya, saling mengisi ya. Pak Andang Priyadi ya, Royal Crown Ambassador dengan Ibu Lydia Teolemba ya, istri beliau itu saling mengisi. Pak Rifai Jarnika Royal Ambassador dengan pasangan beliau ya, dengan Mbak Eka, wah luar biasa. Sampai saya lihat Pak Hendri, Pak Santoso juga, mereka dengan pasangan mereka itu kompak ya, saling berbagi lah ya dengan kemampuan masing-masing, seperti itu ya. Kemudian siapa lagi ya, tim bisnis ya, upline ya, upline adalah tim bisnis yang penting teman-teman ya. Upline tim bisnis yang penting, karena tanpa upline ya kita tidak bisa membangun grup dengan besar ya. Makanya jaga baik-baik hubungan dengan upline ya, selalu jalin komunikasi, konsultasi ya. Pak, kalau upline saya tidak aktif bagaimana Pak? Ya anggap orang tua saja kalau begitu, ya minta doanya saja. Masih ada upline lain yang bisa Anda ajak kerjasama seperti itu ya, Jadi nggak usah terlalu pusing ya. Jadi upline ini tim bisnis inti juga, tim bisnis yang penting ya. Kemudian downline, nah ini ya identik sekali memang ya. Kalau kita ngomong tim bisnis ya downline inilah. Teman-teman mau offline kah, mau online kah, ya intinya sama ya. Seperti tadi sempat kita singgung bahwa yang penting Anda nambah orang dulu ya. Kalau dulu presentasi kita lakukan tidak terlalu banyak caranya ya, home meeting kalau dulu ya, one on one home meeting lewat BUP, lewat Grand BUP dulu seperti itu ya. Kalau sekarang platformnya banyak, Anda bisa manfaatkan semua media yang ada sekarang ya, mau lewat iklan kah, FB kah, organik kah, Instagram, video ya, banyak hal bisa Anda pakai caranya. Intinya adalah tadi presentasi ya. Ketika nanti Anda sudah punya grup ya, pekerjaannya membimbing. Tadi kami sempat sharing ya. Ini saya belum ngomong offline atau online ini ya, sama saja ya. Intinya adalah membimbing ya. Dan di sini banyak hal yang bisa dikulik teman-teman ya. Bahasa yang sering saya pakai untuk memahamkan diri saya sebetulnya ya, dan ini saya sampaikan kepada teman-teman, membimbing itu kita tidak harus memaksakan orang lain punya cara yang sama dengan kita, karena ya tadi itu ya, kita mau ngajari harimau terbang ya gimana caranya begitu ya. Tetapi membimbing itu lebih ke membantu menemukan potensi terbaik yang dimiliki oleh mitra atau downline kita, dan mengasahnya sampai dia ahli di situ, sampai dia percaya diri dengan kemampuannya itu ya. Itu yang saya pahami sih ya, membimbing seperti teman-teman ya. Jadi intinya itu ya
esensinya tetap duplikasi ya. Yang kita ajarkan itu adalah hal-hal basic tentang bisnis jaringan. Masalah nanti mereka mau pakai cara apa itu hal yang berbeda ya. Kita harus memaksakan cara kita. Kalau memaksakan cara kita bisa jadi nanti banyak orang tidak bisa ya, karena ya tadi itu tiap orang punya kelebihan dan keunikan masing-masing seperti itu ya. Nah, ketika kita ngomong era online nih ya, era online bagaimana membangun tim, menduplikasikan ya ke tim bisnis kita. Nah, kita harus berangkat dulu dari dua jenis start ya, karena di era online ini ada dua start ya. Yang pertama, orang-orang atau teman-teman yang mungkin seperti kami yang tiba di era online ini setelah sempat mengalami era zaman offline ya, era zaman offline dulu ya, berarti yang joinnya lebih dari 2 tahun ya. Lebih dari 2 tahun ya, berarti Anda sempat mengalami era offline seperti itu ya. Dan pastinya berbeda dengan orang-orang atau teman-teman yang join, yang bergabungnya sudah Keling era online ya, pasti berbeda ya. Kalau bisa dikatakan mungkin ya teman-teman yang joinnya Keling sudah online ini lebih mudah Anda menduplikasikan ke grup Anda, karena ya mereka lahir dengan nuansa yang sama seperti itu ya. Dan untuk yang pertama tadi ya, yang teman-teman yang sempat mengalami era online, era offline dan harus berubah ya di era online dengan membawa rombongan, membawa grup, membawa jaringan. Nah, ini perlu seni tersendiri lah ya. Kami termasuk yang tidak cepat teman-teman. Bagaimana membawa teman-teman di grup kami ke era online ini, karena ya kami ketemu online Keling dengan grup ya, sudah punya beberapa downline ya, ada yang berikatnya Crown Ambassador, Senior Crown ya, Diamond, Emerald ya. Jadi ibarat pemukiman ya, ini sudah pemukiman padat ya. Pemukiman padat ya, sudah kampung yang bentuk rumahnya udah macam-macam gitu loh ya. Nah, ketika era online ini, kalau saya berpikir kalau saya ajarkan cuma satu cara, ini ibaratnya kita ini langsung udah kita ratakan kampung ini ya. Kita ratakan semua rumah-rumah ini, kita bangun kampung baru. Wah, pasti nanti banyak yang demo ya, banyak yang protes ya. Makanya kami butuh waktu untuk merelokasinya ini. Butuh waktu ya. Karena sudah ada yang punya gedung ibaratnya begitu ya, sudah rumahnya kokoh, punya tembok, dan kebanyakan ini rumah-rumah pinggir sungai ya, rumah-rumah kampung-kampung yang rumah-rumah rata-rata seperti itu. Jadi perlu proses ya. Nah, kalau teman-teman yang baru bergabung di Keling di era online, ibaratnya Anda punya lahan kosong, sudah kapling-kapling atau justru sudah perumahan ya, rumahnya bisa Anda bangun dengan seragam. Jadi tidak terlalu rumit ya. Jadi mungkin ada teman-teman yang mengalami nasib seperti saya ya, ketemu online sudah bawa rombongan ceritanya ini. Dan kalau saya lihat teman-teman waktu itu ya di grup saya, rata-rata leaders clubnya tidak ada yang kelahiran tahun 80 ya, jadi di atas tahun 80 semua, tahun 70-an ya, tahun 60. Jadi secara manusianya kita rata-rata kolonial gitu ya, ngomong online muntah semua. Tetapi ya mau tidak mau, suka tidak suka, orang-orang ini harus kami bawa ya ke era online ya. Makanya perlu proses ya, tidak semua memang seperti yang cara kami lakukan ya, tapi minimal mereka menerima orang era online ini, menemukan kekhasan, keunikan masing-masing di diri mereka sendiri, dan mereka akhirnya melakukannya di grup mereka. Ya, intinya seperti itu saja teman-teman ya. Kemudian kalau ngomong apa yang kami lakukan ya, saya dengan pasangan saya lakukan, kami memang banyak melakukan melalui FB Ads, dalam arti platform Facebook Ads ya. Kalau hal esensi ya masih ya, kami masih rekrut ya, kami juga masih presentasi, dalam arti saya lewat Google juga presentasi, lewat Obo ya, teman-teman bikin Obo, kita bisa presentasi di situ, sama, esensinya sama, cuman ada satu keasikan ya ketika kami ketemu dengan platform namanya FB Ads. Saya pribadi ya ketemu satu keping mata rantai yang hilang teman-teman. Zaman offline dulu saya termasuk yang tidak senang atau tidak senang, enggak.
enggak suka. Saya enggak bisa selling, saya enggak bisa jualan ya. Karena waktu itu apa namanya ya nggak bisa jualan ya. Rekor saya zaman dulu bisa jualan itu 200 BV lah, itu rekor ya, rekor paling tinggi waktu itu saya jualan 200 BV. Ada orang beli Blackjet 1 sama apa waktu itu Omega Squad kalau tidak salah 1 begitu ya, 200 BV-an itu sudah. Yang lainnya ya 400 BV ya paling terjual atau melayani pelanggan ya, 100 BV sisanya ya saya makan sendiri ya. Selling itu menjadi sesuatu yang waduh, entah bagaimana caranya begitu ya. Dulu teman-teman banyak yang pakai alat hemakupuntur itu ya, cari orang sakit begitu ya. Kami tidak sampai ke situ ya, tidak bisa melakukan itu. Tapi ketika di arah online ini ada platform, kita bisa selling dengan cara yang sangat mudah ya. Dan apa namanya, saya sharing dengan istri, ternyata beliau juga menemukan keasikan di situ. Jadi yang kami berdua lakukan ya, kami banyak memakai FBX ya. Tapi di grup kami, di grup kita ya masing-masing sesuai dengan teman-teman menemukan keasikannya sendiri-sendiri ya. Ada yang memang di marketplace ya, saya punya mitra di Kediri ya, Pak Yopi dan Bu Ami ya. Selamat malam Pak Yopi, Bu Ami ya. Selamat ya hari ini ketambahan anggota keluarga ya, punya bayi lucu lagi, punya bayi perempuan ya, selamat ya. Mereka berdua ini banyak melakukan melalui marketplace dan luar biasa ya, sampai 10.000 BV ya pasangan ini ya melalui marketplace. Dan beliau mengajarkan ke mitra-mitranya juga banyak di marketplace seperti itu ya. Ada yang organik ya, teman-teman kami ya di mana Probolinggo ya, Ibu Kristiana dengan manajer Mbak Evi ya, Emerald Manager dan grup ya, banyak melakukannya secara organik ya, melalui arisan dan sebagainya ya. Ada Mbak Heni di Gresik yang arisannya top juga ya, mantap sekali. Halo Mbak Heni. Ya masing-masing berkembang dengan gayanya sendiri-sendiri ya. Sekarang juga banyak yang belajar video ya, nano influencer. Waduh, ini masa depan Keling ada di sini ya. Anda juga kalau yang punya minat di video silakan juga belajar nano influencer ya, yang juga FB Ad ya, ada beberapa. Dan orang-orang ini memang kami coba untuk karena kami butuh atmosfer ya, kita butuh kelompok yang punya warna bulunya sama, biar kita bisa berbagi ilmu ya. Mitra-mitra crossline bahasanya ya. Sahabat-sahabat saya ya, ada Mas Bejo ya, Royal Ambassador, Mas Joko Nirmolo ya, Mas Imam ya, Mbak Sekar dan teman-teman grup upline saya, mereka semua jago-jago ya. Kami paling ketinggalan kalau urusan itu ya, makanya kami lambat ini belajarnya ini. Kami juga belajar ke mereka teman-teman ya. Dan beberapa mitra kami juga yang juga punya minat yang sama, kami coba untuk rangkul ya, kami coba untuk duplikasikan ya. Dan nanti mungkin istri saya sedikit akan cerita tentang, karena saya banyak bekerja sama dengan istri, bagi tugasnya seperti itu teman-teman ya. Saya kebetulan punya minat belajar tinggi, jadi beliau belajar di mana-mana ya, belajar ya lewat buku, lewat training yang di Keling ya, ikut Tom, ikut Orbitnet, kemudian ada training itu, training ini beliau ikut ya. Salah satu tujuan ikut training seperti itu adalah supaya kita tahu ya ilmu-ilmu tentang FBX. Karena saya berpikir begini teman-teman ya, ketika Keling jadi online ya, kita nanti juga akan ketemu para pebisnis online ya. Kita minim punya ilmu bisnis online. Saya coba berpikir, kalau orang-orang yang sudah terbiasa bisnis online ini mereka serius menjalankan Keling, waduh, kita cuma dada-dada ya di pinggir jalan, nanti dilahap sama mereka ya. Mereka kan gila-gila ya, mereka sudah terbiasa investasi dengan biaya iklan sekian juta misalnya begitu ya. Dan mereka lebih mudah untuk belajar Keling daripada kita yang disuruh belajar tentang bisnis atau dengan FB Ad misalnya seperti itu.
Makanya sebelum kita cuma dada-dada di pinggir jalan ya, wah sudahlah kita belajar saja. Dan karena saya kalau disuruh belajar cepat panas otaknya ya, maklum ya, otak keluaran lama ya. Jadi kebetulan istri saya otaknya lebih baru, keluaran baru, beliau senang belajar ya sudah. Akhirnya istri saya yang sekolah, maksud saya yang belajar ya. Nanti saya cuma ngulik-ngulik aja, saya curi-curi ilmunya ya. Nanti yang penting-penting saya sampaikan ke mitra-mitra saya. Itu saja sih. Dan alhamdulillah sudah mulai bertumbuh ya, ada yang cukup menghasilkan lumayan, dan di situ saya juga senang teman-teman ya. Dan itu saja sih ya yang kami lakukan ya. Kalau secara teknis mungkin nanti saya akan cerita ya, karena memang sebetulnya lebih banyak faktor non teknisnya ya. Seperti yang saya ceritakan mulai awal tadi, kebanyakan faktor non teknis ya, kebanyakan soal sikap ya. Karena memang sukses itu mau offline kan mau online kan memang tetap ya 95% itu sikap, 5% baru teknis. Seperti itu ya. Oke. Sesi berikutnya mungkin nanti akan diteruskan oleh istri saya. Beliau akan sharing-sharing tentang ya apa yang kami berdua lakukan dalam membimbing grup ya, seperti itu. Karena memang beliau punya peran yang cukup besar teman-teman ya. Sedikit cerita lah background istri saya, memang beliau ini sebetulnya tidak terbiasa bekerja di rumah ya, bukan orang rumahan ya. Beliau ini sudah sejak muda sudah berkarir lah, maksudnya begitu, juga kerja ya. Dunianya dunia marketing sebetulnya, lahir aja di toko jadi sudah jadi marketer sejak lahir lah, seperti itu ya. Dan alhamdulillah ketika Keling ini online, beliau akhirnya jadi orang rumahan ya bisa di rumah gitu ya, tetapi tetap kita bisa melakukan sesuatu, tetap bisa produktif ya. Bunda, Ibu Ia Kanza selamat malam, apa kabar? Oke, Bunda silakan cerita tentang apa yang kita lakukan lah selama ketemu online ini. Apa nih yang dilakukan, pijit-pijitan tiap hari? Ya enaknya online kan tetap di rumah, bisa kumpul sama anak, ngawasi anak seperti itu ya, tetapi tetap bisa produktif ya. Sekarang istri saya memang beliau core-nya ya, atau memang minatnya di FB Ads ya, di FB Ads, jadi beriklan FB. Kebanyakan ya caranya cara konversi. Kenapa kita pilih cara konversi? Karena ya itu yang apa ya istilahnya Bunda ya, kita bisa masih punya waktu lah kalau konversi. Awal-awal dulu kita karena diajari dulu ya, waktu 2 tahun yang lalu ya, dengan balas pesan seperti itu, asik memang, tapi malah kadang-kadang anak tidak mandi sampai maghrib karena terlalu asik ya, terlalu asik di depan gadget. Jadi dan kita tidak punya banyak waktu untuk mitra-mitra karena terlalu asik. Dan ketika ketemu cara konversi itu ya, saya melihat teman-teman kok asik sekali, kita belajar dikit-dikit. Satu hal yang kami temukan ya, kita masih bisa punya waktu lah ya, omset bisa tetap dapat, menduplikasikan, mengajari teman-teman juga masih ada waktu, dan untuk ngurusin lain-lain masih ada waktu ya. Sekarang Bunda silakan cerita, waktu dan tempat saya persilakan. Iya, tapi jangan kemana-mana ya. Oh, enggak boleh kemana-mana. Ya wes, saya di sini. Iya, oke, silakan. Teman-teman, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kenalan dulu enggak ya? Enggak usah ya, Bu ya? Kenalan. Ya, melanjuti apa yang tadi suami saya sampaikan tentang online dan apa ya yang saya lakukan. Namanya juga istri, otomatis kita harus mendukung apa yang suami saya lakukan, siapapun itu ya. Istri di luar sana pun saya yakin kakak-kakak di sana, ibu-ibu di sana, mbak-mbak di sana, pasti apapun yang dilakukan oleh suaminya akan mendukung 100%. Nah, terkait dengan bagaimana beliau membangun tim bisnisnya, peran saya di mana ya? Peran saya yang utama yang pasti adalah sebagai istri yang turut
mendukung apapun yang beliau kerjakan. Nah, kebetulan di era online ini sangat pas sekali ya, apalagi sebagai seorang perempuan, kita nggak kemana-mana tapi bisa aktif dan produktif. Itu apa, Bi? Cerita ini aja, cerita dulu Bunda akhirnya juga ikut terlibat aktif. Ya, jadi 2 tahun lalu saat online ini Keling memulai di era online, kebetulan waktu itu saya masih bekerja, punya bayi, lalu mulai belajar sedikit lah. Ternyata di awal pun ikut saat belajar itu sudah merasakan asiknya. Awal-awal dulu yang saya tahu, saya dulu belajar tentang, awalnya dulu nggak ngerti apa-apa tentang online. Jadi dulu itu kita diajarin yang namanya iklan pesan ya, iklan berpesan. Wah, itu asik banget itu, dimana kita ngiklan, jawabnya pakai ini WA balas cepat, sama kita power closing ya. Itu kalau nggak salah saya awal-awal dulu dikasih jatah sama Mas Romi, budget iklan hanya 80.000. 80.000 bisa closing sehari, kadang 10, kadang 20, tergantung ya lah. Kalau ya itu ya nano, tapi di perjalanannya ternyata butuh konsentrasi tinggi kan jawab pesan itu. Akhirnya sampai akhirnya saya melihat upline saya, Bang Heri. Wah, ini terima kasih sekali ini Bang Heri, Mas Bejo, Mas Joko. Beliau lah yang ngajarin kita ini. Jadi awalnya dulu di grup ya, tim 1000. Bang Heri kebetulan punya satu tim, grup WA, itu kumpulan orang-orang yang bisa 1000 BV ya. Itu awal mula di situ. Saya lihat setiap hari, wah, Bang Heri upload, Mas Joko upload gitu. Terus kemudian kok enak ya, ada apa itu, ada pesan, enak ya, kerja cuman jawabin aja, order tiba-tiba order. Penasaran saya itu gimana caranya. Akhirnya kebetulan waktu itu Mas Romi berangkat haji dan di rumah saya sendiri sama anak-anak. Saya bilang ke Bang Heri, Bang, gimana itu caranya? Terus boleh nggak saya ke Jogja? Wah, Mbak Lia ke Jogja sendiri? Ya, nanti saya ngajak Mbak Ami yang di Kediri. Oh, monggo, kata Bang Heri begitu. Jadi itulah awal pertama kali saya mengenal pola konversi. Kalau sanad ilmunya bagaimana? Sanad ilmunya dari saya izin ke Bang Heri, saya mau ke sana Bang. Tuh, Mas Robi kan nggak ada, lagi ibadah ya. Terus gak apa-apa, saya nyetir sendiri dah. Saya ke sana waktu itu si Jema baru belum 1 tahun, nyetir sendiri, jemput Mbak Ami di Kediri, bawa yang ngomong Jema, bawa ibu, bawa apa itu, peralatan lengkap lah. Nginep di Jogja 3 hari, dan alhamdulillah sejak saat itu dari awal belajar ikan konversi sampai detik ini saya nggak pernah berhenti beriklan. Gitu. Itu awal mula ketika saya masih bagaimana serius di FB Ad platform yang saya pilih. Oh ya, tadi membahas tentang masalah 7 langkah ya. Sebetulnya kan seperti yang Mas Robi sampaikan, mau pakai apapun platformnya di era online ini, teman-teman bebas, silahkan, asal yaitu tadi percaya diri saja, yakin, sama lakukan secara konsisten. Insya Allah kami juga tidak menyangka bahwa melalui FB Ad ini banyak hal yang bisa kami peroleh, impian-impian kami, kemudian ya hasil yang cukup membuat ya alhamdulillah begitu. Nah, sebetulnya mau FB Ad, mau iklan pakai pola power closing,
mau pakai organik yang teman-teman lakukan ya selama ini. Sebenarnya itu kan salah satu rangkaian dari 7 langkah tadi. Bagaimana kita bisa mengundang, ya, melakukan presentasi, kemudian follow up rangkaian-rangkaian itu terserah bentuknya seperti apa. Nah, karena kami hanya yang cocok dengan kondisi kami, karena satu saya punya bayi, repot kalau ini ya. Kemudian akhirnya ya saya mau waktu pertama kali saya memilih platform FB Ad dengan optimasi konversi, saya minta izin ke Mas Romi, Abi, Bunda mau yang ini aja karena ini yang paling pas dengan kondisi kita saat ini. Kalau balas cepat, kalau memakai power closing, saya sebenarnya paling cocok, itu paling seneng karena sesuai dengan ini passion saya ini. Kan senang itu kalau balas cepat terus closing, yang itu kan seolah-olah kita ini menang gitu ya, tapi itu butuh waktu, butuh lama ininya. Akhirnya dari situ beliau juga support, dimana saya diberikan waktu, diberikan ruang, diberikan dorongan untuk belajar supaya lebih bisa fokus ke situ. Nah, dari awal setelah saya belajar awalnya tadi dari Upland, dari Bang Heri, dari Mas Bejo, saya ingat sekali pertama kali diajarin setting berdu, setting apa itu landing page itu sama Mas Bejo di Jogja, sama Mas Imam, sama Mbak Sekar. Kalau nonton, halo, terima kasih bos, makan-makan kita nanti habis ini. Jadi ya itu ya teman-teman yang walaupun mereka bukan ada di satu lini bisnis saya terima kasih sekali mereka mau berbagi. Jadi harapannya nanti juga teman-teman melalui cerita kami ini ada satu hal yang dipetik lah, satu hal yang bisa dijadikan pemantik bahwa oh ini bisa kita ambil jadikan satu solusi. Apa sih selama ini kan yang saya lihat ya, banyak sekali teman-teman juga tadi bingung menentukan apa yang harus kita lakukan dengan kondisi seperti ini ya, ada pandemi. Kalian sudah menawarkan platform dengan dunia digital network marketingnya, harapannya dengan banyak pilihan variasi. Ada yang sekarang kita lagi belajar tentang nano influence ya dia, kemudian video, lalu ada kita juga bisa dapat ilmu tentang organik. Itu menarik sekali, tergantung sekarang teman-teman yang pas di mana. Teman-teman pasnya mau organik, oh silakan. Kalau memang itu dianggap yang pas untuk saat ini, kondisi teman-teman saat ini, ya dengan konsekuensi masing-masing. Dimana kalau iklan dengan FB Ad kan berbayar, otomatis kita harus berhitung, ada pola hitungan yang harus kita monitor, kita evaluasi. Nah, kalau organik apa ini? Tetap ya harus ada sesuatu yang dibayar dengan masif, dengan ya kerja keras postingan itu, dan semuanya kalau memang dilakukan dengan istiqomah, konsisten, semuanya pasti menghasilkan. Tinggal itu tadi esensinya tetap ke 7 langkah tadi, bagaimana alur yang selama ini dulunya susah. Dulu kita mau presentasi itu kan harus keluar, kalau di era offline harus keluar rumah setiap hari, terus kita harus ketemu berapa orang, harus kalau Mas Joko harus ketuk pintu kemana-mana dulu, butuh waktu, butuh ini untuk dapatkan aplikasi, untuk jual 1-2 produk aja kita harus presentasinya berapa kali. Nah, sekarang ada kemudahan itu, harapannya ya semakin mempermudah kita mencapai impian-impian kita gitu. Nah, ke apa yang saya lakukan di FB Ad itu khususnya ya, kalau sekarang saya belajar FB Ad ini, saya rasa saya sendiri sekarang masih pemula teman-teman, belum layak kayaknya bercerita tentang apa sih ke ininya ya, yang saya cuman
cerita aja bahwa sebetulnya setelah perjalanan 2 tahun ini saya melihat bahwa dengan saya bandingkan sering ngobrol dengan teman-teman e-commerce ya, di grup-grup e-commerce tuh, ternyata Keling inilah satu-satunya perusahaan yang memberikan privilege atau kemudahan itu bagi mitra-mitranya sangat ini sekali loh. Saya lihat di luar sana kalau misalnya mereka seorang ini ya e-commerce ya mau cari produk itu mereka harus survei sendiri, harus butuh waktu sendiri, harus ibaratnya itu mencari satu produk yang bagus itu butuh waktu, butuh biaya, butuh sesuatu yang akhirnya dengan produk itu mereka bisa melakukan satu proses penjualan. Tapi kalau di Keling itu semua kita sudah nggak perlu mikirin itu, ibaratnya begitu. Semuanya sudah ada. Kita mau belajar, contoh ya, kita mau belajar tentang FBR. Keling sendiri sudah menyiapkan training-trainingnya. Ya ada Tom, ada Orbit, ada semualah sekarang ada apalagi dengan online ini lebih mudah. Kemudian mau belajar tentang konten, mau belajar tentang apa, semua sudah disediakan. Ibaratnya kalau mau berperang, kita itu sudah di-equipment gitu. Dilengkapi, senjata kita sudah ada. Tinggal kita perang, bidik mana yang tepat, pulang bawa hasil kemenangan gitu aja. Ya saya rasa teman-teman sendiri juga belum kami tidak di grup sendiri tidak memaksa ya apakah harus ikut pola yang kami lakukan, karena memang yang tadi puzzle selling itu yang tadi Mas Romi cerita, kami memilih melalui yang berbayar FBR. Kalau ada teman-teman yang mau organik, kita support, kita pun belajar seperti itu. Kami belajar marketplace, kami belajar juga kami punya periode untuk melakukan OBO dan lain-lain, itu tetap kita lakukan. Nah, untuk FBR sendiri ada beberapa yang saya lakukan ya dalam perjalanan ini, ada beberapa tahapan sebetulnya. Yang pertama, saya garis bawahi dulu ya teman-teman ya sebelum dilanjutkan. Jadi istri saya memang pembelajar ya, beliau saya tadi cerita banyak belajar tentang iklan FB itu kemana-mana ya, beli buku sampai nggak tahu itu berapa kardus itu, ikut training ini training itu, ada yang sampai mahal begitu ya. Tujuannya sebetulnya satu, waktu itu saya cuma kepingin tahu cara beriklan yang benar itu seperti apa, yang simple seperti apa, dan nanti saya akan ajarkan ke mitra-mitra saya supaya saya punya bahasa begitu ya, supaya saya punya bahasa ke mitra-mitra saya ya. Dan beberapa catatan yang waktu itu kami ajarkan ke mitra-mitra saya ini akan disampaikan oleh istri saya seperti itu. Lanjut. Ya, jadi kan yang tahapan beriklan itu sebetulnya kalau dari kami sendiri sih saya simpulkan ada 3 ya. Yang pertama, kita bisa beriklan dulu dah, kita bisa beriklan yang seperti Mas Joko bilang kemarin 2 minggu yang lalu. Sebetulnya kalau untuk beriklan, hanya sekedar beriklan saja, beriklan menggunakan platform FB Ad itu sebetulnya mudah, 5 menit saja sudah jadi, nggak perlu aneh-aneh, cuman itu aja, cuman ya kita tahu kita punya apa yang mau kita tawarkan, kemudian kita siapin halaman, lalu kemudian tinggal siapin budgetnya, alat pembayaran, sudah bisa. Cuman itu untuk kita di awal kita memang bagaimana cara beriklan, bisa beriklan. Lalu kemudian itu bisa kita ilmunya bisa kita dapatkan melalui Tom ya, DNM ya dia. Training DNM ya, sekarang TDMM. Jadi kita belajar bagaimana cara beriklan. Lalu kemudian yang menentukan keberhasilan selanjutnya adalah bagaimana beriklan dengan benar. Yang kedua, selanjutnya tahapan berikutnya adalah bagaimana beriklan yang mendatangkan
profit. Nah, itu yang menarik. Nah, teman-teman, selama ini kan untuk kenapa kami memutuskan untuk belajar lebih? Karena kami berpikir kita bekerja sama dengan FB ini ibarat seperti melakukan satu hubungan kerjasama, seperti kita bermitra dengan Kelly. Di FB pun kita ibaratnya sebuah kerjasama yang kita nanti maunya itu langgeng gitu ya, kayak pernikahan gitu, langgeng. Jadi ada beberapa yang memang harus kita pahami. Makanya penting sekali bahwa kalau kita memang sudah memilih FB Ads sebagai platform digital yang mau kita seriusin, tahap kedua ini mau nggak mau harus kita pelajarin. Dimana kita harus beriklan dengan benar. Dengan benar itu artinya ya ada kesepakatan yang memang kita harus pahami di situ. Jadi ibarat pernikahan gitu, kita harus tahu hukum-hukumnya. Sama Facebook pun juga supaya kita juga nyaman, mereka juga nyaman dengan kerjasama ini. Mereka melakukan memberi aturan-aturan yang memang mau nggak mau kita harus ikuti. Karena apa? Kok kita yang ikutin Facebook? Ya memang begitu, karena kita beriklan di Facebook adalah kita menggunakan data yang sudah dikolek oleh Facebook. Jadi ya kalau mau langgeng, kalau mau ibaratnya kita bekerja sama dan bermitra dengan baik, ya memang kita harus mempelajari bagaimana sih cara beriklan yang benar itu. Benar di sini artinya ya supaya kita ini bisa lama ya Bi ya, ibaratnya gimana bahasanya Bi? Iya betul. betul ya. Jadi ya seringkali saya melihat kita mempelajari Facebook ini bukan belajar bagaimana kita melakukannya dengan benar, tapi kita mempelajarinya bagaimana mendapatkan trik-triknya. Nah, itu yang mungkin teman-teman harus diluruskan dulu ini, antara belajar cari trik atau belajar teknik yang benar. Itu harus diluruskan dulu. Artinya begini, ada aturan-aturan Facebook yang memang kita harus pelajarin itu supaya kita juga yang permasalahan yang utama di selama saya beriklan atau itu kan rata-rata adalah kena ban ya. Kena ban itu ya artinya ngambek lah Facebooknya, ngambek ya. Facebook kan emang gitu ya, kayak cewek gitu, tiba-tiba marah nggak jelas, kayak saya gitu sama Mas Romi, tiba-tiba ngomel-ngomel nggak jelas, marah-marah nggak jelas ya. Sering kena ban. Ini sering kena ban. Jadi ya. Untung saya anak ban. Jadi ya gimana ya. Nah, ada aturan-aturan yang memang kita harus pahami di sini. Nah, teman-teman harus di step awal harus pelajari ini dulu. Mulai dari biasanya sih dari bagaimana kita beriklan. Ya pasti ya aturan-aturan dasar ya tentang komposisi gambar 80 sama 20%, bagaimana copywritingnya, terus hal-hal apa yang dilarang Facebook. Kalau beriklan dengan produk suplemen harus seperti ini kata-katanya, tidak boleh overclaim. Kalau beriklan dengan produk-produk kosmetik kita tidak boleh menampilkan before after. Lalu bagaimana apa itu supaya iklan kita atau akun kita ini masuk ke akun whitelist, kita harus ibaratnya menjaga harmonisasi tadi, aturan-aturan tadi kita penuhi. Itu teman-teman di awal memang harus belajar itu. Nah, daripada kita sibuk belajar ngetrik lebih baik pahami dulu aturan itulah, pahami dulu supaya langgeng, supaya enak, supaya kedepannya juga ya. Pengalaman saya selama 2 tahun menggunakan platform FB jarang sekali kena ban, dan kalaupun ada itu hanya sekedar apa itu ya namanya itu random checking aja. Jadi ketika halaman saya di ban, akun saya di ban, BM saya di ban, saya cuman chat supportnya, aktifin dong gitu, besok dalam 24 jam sudah diaktifkan lagi. Dan alhamdulillah kalau kita tahu cara-caranya itu insya Allah sama seperti suami istri ya, kalau kita tahu batasan-batasannya, kita tahu aturan-aturannya, kita tahu
cara menyenangkan dia dan kita bisa bekerja sama dengan ini, insya Allah ini akan langgeng, akan menghasilkan. Nah, itu sampai pada satu tahap kita bisa beriklan yang mendatangkan profit. Jadi sampai di tahap ini saya mau sharing aja apa yang saya lakukan. Jadi untuk mencapai iklan yang profit sebetulnya ada 4 ya, ada 4 tahapan. Biasanya kami 4 ini di tahap awalnya kita melakukan ini. Jadi kita nggak tergantung di satu produk. Oke, tadi kita sudah bicara tentang bagaimana cara beriklan. Kemarin 2 minggu yang lalu kita sudah belajar dengan Mas Joko ya cara beriklan. Kemudian bagaimana kita, yang kedua, bagaimana cara beriklan yang baik dan benar. Teman-teman bisa ikutin, bisa ikut training Tom dan Orbit. Lalu bagaimana menghasilkan, yang ketiga adalah bagaimana beriklan dan itu menghasilkan profit. Kami sekedar berbagi aja. Jadi ya alhamdulillah progres profitnya lumayan. Ya nggak enak lah kalau cerita berapa profitnya ya, yang pasti. Iya. Nanti banyak yang tertarik. jadi alhamdulillah profitnya sendiri lumayan lah, teman-teman nanti akan merasakan sendiri ya. Jadi biasanya kami kalau untuk sudah sampai di tahap ini ada beberapa yang kita lakukan. Pertama adalah kita nggak pernah tergantung di satu produk. Jadi contoh seperti 1 tahun yang lalu ketika kita memulai beriklan di apa itu di Omega Kids dan Black Jam. Jadi tahun lalu ya ketika Ion Nano kita berikan Ion Nano dan grafiknya mulai menurun, artinya tingkat closing kita mulai menurun, kita sudah berpikir wah kita mesti siapin produk jagoan lagi nih. Apa ya? Ya kita waktu itu berpikirnya adalah oke deh, kita coba deh kalau selain Ion Nano apa ya yang menarik. Nah waktu itu kita pilihannya dari serangkaian perhitungan kita waktu itu jatuh pada Omega Kit. Kebetulan waktu itu karena yang kami sudah punya banyak testimoni, lalu kita validasi ya, melakukan validasi kalau misalnya kita mau mencoba beriklan produk yang baru, produk helm yang baru, kita biasanya melakukan validasi. Validasi di sini apa? Kita biasanya survei ini ya, riset produk. Dalam artian riset produk ini kita cari ini di market luar, kompetitor. Jadi kita nggak nyari, karena waktu itu kebetulan nggak ada yang berikan Omega Kit. Jadi kita survei, kemudian kompetitor ya, yang bermain di vitamin anak yang beriklan itu rata-rata kalau saya lihat komposisi kandungan dan lain-lain masih yang terbaik. Lalu secara testimoni kita sudah lengkap. Zaman offline dulu kan kita sudah apa itu banyak ngumpulin testimoninya ya. Nah, setelah validasi produknya, kemudian kita validasi tentang tentang demand-nya. Gimana riset demand? Biasanya kalau lagi mau ngiklanin produk baru, saya akan bikin hitung-hitungan. Abi ini produk kayak gini, ini cash flow projectionnya kayak gini, kita butuhnya seperti ini, targetnya marketnya kayak gini. Lalu Mas Romi akan ini yang paling penting, Mas Romi biasanya itu mempersiapkan landing page-nya. Jadi mulai dari speed-nya, funnelingnya, kemudian balas cepatnya dan lain-lain itu bentuk kerjasama kami seperti itu. Jadi saya biasanya hitungannya financial projection ya kalau kami ngomong itu. Jadi misalnya kalau kita beriklan di produk ini, kita keluar budget sekian, hasilnya sekian, dalam waktu berapa lama kita target kita ROI, return modalnya balik, kemudian ini butuh sekian lama untuk repeat order, target repeat order kita berapa. Biasanya hitungan itu saya yang menyajikan ke Mas Romi. Lalu kalau Mas Romi baca, oke, menarik, sebentar saya mau riset dulu ini bagaimana.
setiap kali kita mau produk baru, kita nggak pernah menunggu dari yang viral dulu, diviralkan. Kita mau mulai dulu, mencoba dulu sesuatu yang baru itu, kita melakukan serangkaian riset itu tadi. Jadi dari secara internal kita beresin dulu bentuk penawaran kita, kemudian kita riset demand-nya, riset marketnya, kan kita bisa cek itu ya, siapa-siapa aja yang beriklan untuk produk jenis ini, siapa-siapa aja yang landing page-nya kita cek, kemudian bisa tahu itu, kita bisa di ads library-nya Facebook itu kita bisa tahu kompetitor sedang melakukan apa, kita bisa tahu, di situ kita bisa mengambil satu keputusan. Nah, validasi itu penting. Teman-teman pun saya rasa produk Keling ini kan banyak ya, ada 200-an lebih ya, dan kita hanya bermain di beberapa produk saja selama ini. Itu pun menunggu pihak manajemen mau memviralkan apa gitu. Kalau saran saya sih, kalau memang teman-teman berani melakukan sesuatu yang baru, nggak apa-apa, coba aja produk-produk lain, karena memang yang kami coba selama ini semua produk Keling itu menguntungkan dan menghasilkan dan bisa dijual, bahkan laku saat orang-orang belum menjual VCO. Ketika itu belum COVID ya, kami mencoba jual VCO karena apa? Karena kan kita dapat voucher produk. Jual produk gratis ya. Lumayan itu. Untungnya bulat. Waktu itu kan di rumah, Abi ngapain sih produk segini banyak? Bunda disuruh minum VCO segini banyak, mabuk lah. Ya udah dijual yuk. Nggak ada loh yang jual kayak gini. Ya udah, kita mulai riset lagi, bikin landing page lagi, kita testing lagi. Ternyata laku. Kemudian kita coba, itu udah yang Omega Kit setahun yang lalu, ketika teman-teman belum ini, kita sudah sehari bisa 60 botol, 70 botol, sama kayak Black Jam. Ketika semua belum beriklan, kita sudah mulai berikan dulu nih, kita survei. Sama yang dilakukan Mas Romi, bikin landing page-nya, kemudian funnelingnya gimana, bentuk formnya seperti apa, kemudian strong positioning produk ini saya harus penawarannya seperti apa, kemudian kalau ada orang tanya bagaimana, kemudian kita bikin target repeat ordernya seperti apa. Di tahap awal bentuk kerjasama saya dengan suami seperti itu, jadi kita bekerja sama secara konsep dan strategi. Mas suami yang mikirin caranya, saya hitung-hitungannya. Nggak lama, paling cuman butuh waktu 3 hari. Kalau testimoninya ada, kita langsung tes gitu, tes market ya itu. Nah, poin penting di sini itu adalah ketika kita mau beriklan produk apapun, produk Keling apapun ya, itu adalah mental sebetulnya. Ketika mau mulai beriklan, mental kita apakah hanya sekedar mental pedagang online atau mental pengusaha gitu. Yang diajarin Mas Romi seperti ini nih, karena memang beliau ini kan orangnya sabar. Kalau saya kan orangnya nggak sabar. Sabar aku. Iya, jadi masa-masa awal ketika produk itu belum viral dan kita berani mulai dulu menawarkan ke market, itu tantangannya berat sekali loh. Kita harus benar-benar mental ini benar-benar gimana ya, ibaratnya gini, bedanya mental pedagang online dengan mental pengusaha. Mental pedagang online itu hanya menjual produk yang laku aja saat itu. Jadi teman-teman kan biasa suka, Keling apa sih produknya yang laku? Keling apa sih yang sekarang lagi ini? Ya udah kita main di situ aja. Padahal potensi produk-produk lain itu banyak kalau mau gitu ya. Kita sudah banyak produk yang kita mulai pasarkan. Kayak contoh tadi ya kita ngomong Black Jam. Dulu awal-awal saya bisa 100 itu sehari. Karena nggak ada yang iklan. Nggak ada yang iklan. 100 itu tahun lalu itu saya hari pertama testing itu saya sudah 5 kalau nggak salah itu 5 form langsung order. Wah ini enak ini Bi. Terus begitu kita balas cepat malah lebih banyak lagi kan pakai emosi ya kalau balas cepat itu ya. Jadi teman-teman kembali lagi ke mental. Jadi ketika kita di step awal, apalagi ini produknya produk baru, mental ini penting sekali. Kalau mental kita hanya sekedar jualan online, ya otomatis kita hanya cari produk-produk yang laku.
yang nggak laku menurut kita sementara itu belum dites, yang nggak bakalan kan disentuh. Padahal ini peluangnya besar sekali. Kemudian yang kedua, biasanya kalau pedagang online cuman mengukir aku hari ini iklan berapa, untung berapa, maksudnya murah nggak biaya per apinya, boncos enggak, padahal enggak gitu. Kalau pebisnis itu kan pengusaha itu kan mikirnya selain transaksi, fokusnya bukan hanya di transaksi ya. Kalau pedagang online kita transaksinya berapa, tapi ada value. Nah, value ini yang mesti teman-teman hitung juga. Contoh begini, value-nya apa aja? Kalau di kami besar. Contoh kenapa Black Jam sampai sekarang kalaupun CPR-nya atau per apinya lagi tinggi-tingginya, tetap kami nggak akan pernah matikan. Yonano juga begitu, nggak akan pernah kita matikan karena kita begini ya mikirnya itu ya. Saat ini di tahun pertama produk apapun itu pasti butuh cost mahal, cost untuk biaya akuisisi pelanggan. Jadi ya untuk mendapatkan pelanggan baru itu pasti lebih mahal. Karena apa? Kita belum punya pelanggan tetap ya, pelanggan yang repeat order. Tapi di tahun kedua bisa jadi biaya kita yang mahal ini kalau kita ambil rata-rata dalam rentan waktu 3 tahun produk ini bisa stabil, itu menguntungkan sekali. Nggak usah panjang-panjang 3 tahun. Saya biasanya memutuskan bahwa produk ini kita lanjutkan, artinya kita fokuskan iklan di situ apa enggak, biasanya dari 3 bulan. Kayak Black Jam gitu ya, saya 3 bulan kita running, kita testing produk ini 3 bulan ya. Oke, kita lihat target kita nggak usah banyak deh, repeat order di bulan ketiga itu ada berapa persen. Nah di situ di awal sepertinya memang kelihatan mahal, contoh misalnya, tapi biasanya kalau produk itu bagus, produk itu diterima di awal testing, kita sudah lewat masa-masa testing dan itu kita yakin, biasanya sih biaya per apinya nggak mahal. Justru ketika banyak teman-teman yang mulai beriklan, itulah yang bikin mahal juga, karena kan pasar juga sekarang sudah beda ya behaviornya ya, artinya orang-orang memutuskan untuk membeli satu produk itu sekarang nggak kayak kita. Kalau kita nggak punya pesaing, mereka hanya lihat penawaran kita. Tapi karena kalau misalnya, makanya sih kenapa sih kalau ada teman-teman bilang, Mbak Black Jam berapa sekarang ininya per apinya, oh kalau saya mahal, Mbak lihat tetap ngiklan, tetap Mas, kalau nggak ngiklan, wah kesempatan saya untuk dapetin supaya ininya pasar saya tetap ada ya nggak eman, karena kan ada funneling yang tetap harus saya jaga itu. Jadi ada proses beriklan yang tetap harus saya jaga. Jadi kenapa sih sekarang biaya per api itu mahal? Karena memang behavior satu produk itu, kalau produk life cycle-nya sudah peak dan mulai turun, decline itu memang begitu. Tapi bukan berarti bisnis kita akan turun, justru itu saat bagus-bagusnya. Karena kita sudah punya pelanggan tetap. Ya dulu kan kita diajarin ya untuk di zaman offline. Jadi yang mau 400 BV usahakan punya pelanggan tetap. Begitu pun sama dengan dunia online. Kenapa kita kalau saya sih ya, mau mahal mau murah selama ujung-ujungnya untung tetap jalan. Jadi karena apa ya, kalau tadi mental pedagang cuman untung rugi, terus kemudian hanya dihitung harian, kita ngiklan boncos apa enggak hari ini, rame apa enggak, sudah selesai. Tapi kalau misalnya kita yang diajarin Mas Romi, kita punya mental pengusaha, ya saya jalanin itu. Artinya begini, saya melakukan ada tahapan selain value yang saya tawarkan di situ, saya masih ada harapan repeat order. Ketika ini repeat order terbentuk, terjadi, wah, enak. Contoh ya, tahun lalu anggaplah saya dalam 1 bulan itu rata-rata pelanggan Black Jam sekitar 1000 sampai 1500. Nah, 1000 sampai 1500 ini 20%-nya aja dalam 3 bulan melakukan repeat order itu sudah mengurangi biaya saya secara akumulasi gitu. Kalau dihitung
kalau dihitung cost per cost memang mahal di hari itu. Misalnya saya iklan 100.000, ternyata dapat black jam cuma 1. Padahal actualnya karena saya punya pelanggan yang segitu banyak dari bulan-bulan sebelumnya 20%-nya saja, itu saya sudah nutup. Itu teman-teman yang harus di kenapa saya sampai selama ini nggak pernah sekalipun berhenti beriklan, hanya bermain di fokusnya aja. Kadang yang kalau kayak gini saya lagi fokus di produk ini, fokusnya di produk ini, itu ada karena kita punya kebutuhan masing-masing ya. Jadi kita di situ ininya. Jadi ya saya kembalikan ke teman-teman bahwa beromset pun kita nggak sekedar hanya sebagai pedagang, tapi kita juga memikirkan bagaimana dengan beromset itu kita juga punya mental sebagai pengusaha. Artinya di sini yang kita jual bukan hanya sekedar produk, tapi kita juga membangun brand. Jadi kita membangun brand itu sendiri, kita membangun jadi orang-orang yang sudah jadi customer kita. Saya utamakan servis ya, saya punya program yang namanya repeat order, di mana saya membombardir orang-orang yang sudah beli itu, follow up. Kita punya strategi tersendiri untuk meng-follow up sampai akhirnya kita punya target mereka jadi mitra kami. Jadi nggak berhenti di situ. Nah bayangkan kalau misalnya kita hanya hitungannya untung rugi beriklan, padahal kan kita tahu sendiri untuk mendapat dulu kita presentasi butuh biaya juga untuk cari mitra baru ya. Sekarang kita sudah punya, malah mereka sudah merasakan manfaat produk kita. Itu kan nggak keluar biaya kalau kayak saya follow up untuk jadi mitra. Nah selama ini yang kita lakukan, roll terus. Jadi nggak berhenti di sekedar bertransaksi, tapi ada kelanjutannya. Nah setelah validasi tadi ya, rangkaian proses yang kami lakukan, menentukan produk apa yang harus kita jual, kita tahapannya seperti itu. Yang pertama, Mas Romi ini dulu ya, apa itu riset market dulu. Saya buat hitung-hitungannya, setelah itu kita jalan. Nah masuklah ke tahap testing biasanya. Nah tahap testing ini, nah ini yang teman-teman kadang nggak sabar. Anak FB Ad ini kan selain kita tahu cara beriklan, kita bisa beriklan dengan benar. Nah beriklan dengan benar ini kan pasti harus ada caranya, ada apa yang kita lakukan. Ya caranya cuma 2. Asasnya ya azas sabar dan benar itu tadi. Artinya benar kita paham aturannya, kemudian kita tahu proses-proses tiap tahapannya, insya Allah. Kemudian yang insya Allah akan berkelanjutan. Yang ketiga adalah istiqomah, menjadi problem solver sendiri terhadap masalah-masalah yang kita hadapi ya. Pada saat kena ban, kita harus melakukan apa, persiapan yang kita lakukan. Jadi kita fokusnya bukan yang tadi saya bicarakan di awal ya, kita nggak mencari trik lah, tapi bagaimana menemukan teknik supaya bisa mengantisipasi itu semua kalau terjadi. Jadi itu ya teman-teman, azasnya mesti sabar dan benar. Nah pada saat testing inilah ini dipakai azas sabar dan azas benar ini. Dan saya awalnya juga taunya ini dari Bang Heri. Waktu saya mau belajar iklan konversi itu, saya tanya, Bang ini saya mau belajar, saya mesti ngapain sih Bang? Kan masih seminggu waktu itu. Ya udah deh Mbak Lia iklan bus pos aja, 50.000 apa berapa lah, 10.000 apa berapa kali 10, 50 gitu. Oke siap. Berapa lama Bang? Seminggu. Buat apa sih Bang? Buat manasin akun Mbak. Pak saya nggak dijelasin apa-apa sama Bang Heri, cuman siapin untuk manasin akun. Ya udah saya niru dan itu tetap saya lakukan sampai sekarang, nggak pernah berubah. Walaupun saya sekarang masih pakai konversi langsung yang form itu, proses itu tetap saya, karena itu namanya siklus ya, siklus yang memang harus kita jalani. Sabar di awal itu ya, mau seperti ibarat orang memanen ya, proses menanamnya kalau kita lewatin ya kita nggak akan pernah panen. Begitu yang saya tangkap sih seperti itu. Sama ketika proses testing, teman-teman mesti paham dulu bahwa di FB Ad itu mau akunnya
bagus, mau akunnya baru, mau akun lama, setiap kita memulai beriklan, kita membutuhkan yang namanya masa data training. Itu antara 3 sampai 7 hari. Nah, itu yang di sini ini yang justru peran pertama. Kalau kita beres di sini untuk kita tahu ini akan profit atau enggak, justru di awal ini. Dan setiap campaign, setiap kampanye yang kami lakukan itu memang begitu. Jadi kami ada alurnya ya. Jadi misalnya kita dari sekian 10 kampanye, akhirnya ada 2 atau 3 yang winning. Kemudian yang 7 ya udah kita off, kita bikin baru lagi. Seperti itu yang kita lakukan ya, cuman itu aja sih. Jadi ya sederhana sebetulnya, sabar, bener, sudah sampai di masa testing ini. Teman-teman juga sedikit bocoran dari teknik dari kami yang kami lakukan adalah kami testing produk itu biasanya butuh waktu 3-7 hari. Kami pakai pola CBO. Jadi strukturnya kami bikin satu akun, satu produk, kemudian satu kampanye. Strukturnya satu kampanye, 2 adset, 4 iklan atau 144 ya, pokoknya itulah minimal per asetnya 50.000. Kemudian optimasinya pakai konversi ya, yang payment info, lowest cost. Terus kemudian targetingnya kita pakai interest dulu. Sudah kita sabar aja nunggu 3 sampai 7 hari, dimana kita patuhin aturannya. Kalau 100 biasanya saya kalau misalnya minim info di produk itu atau di awal kami butuh effort lebih, artinya kita belum paham marketnya, belum paham sepenuhnya demandnya, kita akan pakai iklan pesan dulu supaya kita tahu ininya ya, apa itu metriknya ya, respon marketnya bagaimana. Jadi biasanya kita iklan pesan dulu, nanti kita testing. Kalau misalnya budget sudah habis 100.000, nggak ada respon, nggak ada pesan, biasanya kita langsung off iklannya. Off itu artinya bukan berarti kita berhenti beriklan, kita perbaiki 4 step yang di awal tadi ya, landing page, copywriting, kemudian gambar iklannya, itu yang kita revisi, funnelingnya kita revisi. Jadi itu kalau 100.000 nggak ada hasil seperti itu ya di masa testingnya. Kemudian kalau 300 senilai produk, seharga produk itu kita nggak ada penjualan, kita matikan lagi, evaluasi, testing lagi. Kemudian butuh waktu ya, memang lama ini ya. Sama dulu waktu Black Jam, Omega Kit, VCO, apa lagi susu, propolis ya. Kita yang belum ketemu itu hidrogen water sama ini masih mencari pola yang pas, tapi kita masih ini ya, masih mencari lah strong positioningnya gimana. Nah, setelah tahapan testing ini kita berhasil, nah ini tinggal kita masuk ke, kalau bahasa kerennya tuh masuk ke scaling ya. Scaling ini ya tinggal kita, ibaratnya kalau kata Mas Andi Bejo, gas tambah 0, ya udah. Sebetulnya sih sederhana, tapi memang tidak mudah di awal, butuh kesabaran itu. Dan kalau sudah masa testing ini, teman-teman, yang jadi problem kan menunggu 3-7 harinya ini kan. Biasanya yang kadang saya, teman-teman sendiri kadang misalnya datanglah ke rumah, udah kita setting, ya udah deh tunggu 3 hari, belum 3 hari baru 2 jam, Mbak kok nggak ada yang masuk ya, sore baru tanya lagi kok nggak ada hasil. Ya sudah deh Mbak, daripada stroke, daripada ini, matiin aja dah iklannya, nggak usah iklan. Saya bilang gitu kalau ke teman-teman, kalau memang mau belajar FB Ads, prinsip dasar sabar dan benar ini harus dipegang dari awal begitu. Nah kalau sudah masa scaling ini ya udah, Facebook kayak mesin ini aja, mesin keruk aja, kita pakai dia gitu. Jadi di awal-awal saya punya akun itu
profit sehari bisa 1 juta, nanti bulan depan bisa 2 juta, satu akun naik lagi sehari bisa 3 juta, karena ini 5 juta, dia nggak bisa deh, pokoknya itu dah bisa. Teman-teman nanti bisa sampai tahap itu, kita juga masih belajar karena banyak tantangannya. Jadi belajar pun kalau saya ya, tools sehebat apapun, platform sehebat apapun, yang terhebat itu tetap otak kita. Mau pakai tools yang kita mau ikut training yang sebab ini, tapi kalau kita nggak melakukan ya sama aja, percuma gitu. Kemudian kalau ngomong oke deh, Mbak, harus iklan itu, kalau kita mau beriklan itu harus pakai laptop ya, harus pakai ini ya, harus FB Ads, harus ini ya, harus seperti ini ya kan, kalau ini lemot, ini suka nak band ini. Enggak, pakai apa yang ada. Dulu kita juga, saya pakai laptop yang kalau nggak digebrok nggak jalan itu ya. Saya punya profit baru beli laptop baru gitu ya. Kita gitu pakai aja, karena memang ya itu tadi saya bilang, tools terhebat itu otak kita, software perangkat paling cepat itu ya yang membuat kita bergerak itu ya impian dan keyakinan kita. Kemudian prosesor yang terhebat itu ya kerja keras, udah itu aja. Jadi ya teman-teman, tadi yang sudah disampaikan Mas Romi, pede aja dengan apa yang dipunya, lakukan dulu, lalui dulu tahapan-tahapannya. Setelah itu baru dievaluasi, kemudian evaluasi lagi, diulang lagi, belajar lagi, diulang lagi, dilakukan lagi, sampai akhirnya kita benar-benar di situ jadi satu habit. Jadi bukan wah aku harus iklan ini karena terpaksa, mau nggak mau harus begini begitu. Oh ini iklannya, enggak, hobi aja ya, ini senang aja begitu. Insya Allah sampai pada satu titik teman-teman bisa merasakan hasilnya gitu ya Bi ya, paling ya gitu ya. Ya, jadi ya teman-teman tadi memang sangat teknis ya, karena memang ada yang nanya besok pokoknya Mbak Lia harus cerita apa yang kemarin dilakukan ya. Tema kita membangun tim bisnis di era digital, dan tadi saya sudah memberi sedikit gambaran ya kepada teman-teman bahwa yang penting di era sekarang ini ya kita berubah ya, memang cara mau tidak mau kita harus berubah. Dan tadi yang diceritakan oleh istri saya, yaitu cara kami bertahan di era online ini, bertahan hidup aja dulu gitu ya, baru nanti kita lestari dalam arti ya apa yang kebetulan cara yang kami pilih ini, yang beberapa juga kami ajarkan ke mitra-mitra yang memang mau, tetapi sekali lagi tidak harus seperti yang Mbak Lia ceritakan tadi ya teman-teman ya. Tadi kan hanya teknik cara saja ya, cara kan banyak ininya kan, mau organik kah, mau lewat video kah, nano influencer, banyak sekali lagi cara itu banyak teman-teman ya. Dan yang terpenting lagi ketika kita membangun tim bisnis adalah ya suatu saat kita harus setelah tadi saya ulang sedikit ya, sudah berhasil memimpin diri sendiri, artinya sudah beres dengan diri sendiri ya, sudah tidak punya masalah dengan diri sendiri, sudah harmonis dengan diri sendiri, baru kita bisa mengharmonisasi grup kita ya. Mengharmonisasi grup itu kalau dalam sudut pandang saya ya, saya biasa memberi ruang gerak sebebas-bebasnya kepada setiap mitra saya, yang penting masih ada di dalam koridor ya. Kami tidak memaksakan mereka harus seperti saya, enggak, mereka masing-masing punya kelebihan sendiri-sendiri ya, punya kemampuan sendiri-sendiri. Saya cuma membantu menemukan atau mendorong ya. Bang Heri sering sekali cerita tentang film Kung Fu Panda 3. Nah itu sangat menginspirasi kami Bang Heri ya. Saya berulang-ulang dulu nonton film itu dan langsung menemukan sesuatu memang ya. Teman-teman mungkin bagi yang belum nonton, bagi teman-teman yang sudah memang punya planning, kepingin grupnya bertumbuh, grupnya harmonis ya, Anda tonton deh film Kung Fu Panda 3 ya. Kalau kepingin tuntas ya mulai Kung Fu Panda 1 enggak apa-apa, ya itu film kartun ya punya. Iya, film animasi ya, film animasi tetapi menarik sekali ya. Kung Fu Panda 1 itu menemukan jati diri Kung Fu Panda 1 ya. Ada Kung Fu Panda 2, Kung Fu Panda 3 ini membimbing. Nah, di situ banyak sekali ilmu-ilmu yang bisa kita pakai ya. Silakan ditonton teman-teman, dan Anda bisa praktekkan ke grup Anda ketika nanti Anda memimpin grup ya. Kita memaksimalkan potensi tiap
person, tiap orang yang ada di grup kita, dan selanjutnya kita cuma menjaga harmonisasi saja ya. Kalau perbedaan pendapat dengan downline, apa istilahnya ya, konflik atau apa, itu tetap ada ya. Kalau bisa diminimalisir ya, dan yang penting bukan kita yang bermasalah. Karena kalau kita bermasalah ya, dengan downline kita punya masalah, dengan upline kita punya masalah, bukan berarti jangan-jangan bukan mereka yang bermasalah, ya memang kita yang bermasalah begitu ya. Karena saya juga banyak melihat teman-teman ketika ya tadi ya, sebetulnya kita sudah jauh punya kemudahan hari ini, banyak sekali kemudahan. Mau apa ada di Keling ya, bahkan tidak harus modal. Anda bisa memanfaatkan Keling kirim barang dulu ya lewat Kinetnya, bisa COD, itu luar biasa itu ya. Kayak gitu kok tidak dimanfaatkan ini kan, waduh sudah tidak tahu nunggu masa Keling mau ngutangi Anda ya kan. Itu kebangetan lah. Sudah masa Keling harus jadi bank Keling itu kan, sudah aduh ya. Kalau kita sampai tidak mendapatkan sesuatu di era online ini, waduh sudah ya, sayang sekali teman-teman ya. Dan saya cerita ke teman-teman di grup kami ya, kalau dulu mungkin kita punya tagline bukan di mana ladangnya tetapi siapa petaninya begitu ya. Era online ini kayaknya sedikit berbeda ya, bukan di mana ladangnya, juga bukan siapa petaninya, tetapi siapa yang mau panen, itu aja. Siapa yang mau panen gitu ya. Anda teman-teman sekarang yang sudah bikin video, Anda bikin upload video di YouTube kah di mana, itu kan suatu saat juga Anda yang panen. Teman-teman yang sekarang beriklan ya Anda yang panen begitu ya. Anda tidak perlu susah-susah segala macam gitu loh ya. Kayaknya sudah menyediakan semuanya, tinggal mau melakukan sesuatu saja, insya Allah Anda panen ya. Pimpin diri sendiri, beresi diri Anda sendiri dulu ya, sampai Anda percaya diri. Percaya diri sekali lagi bukan, kalau tadi saya garis bawahi lagi, saya pribadi ya, saya tidak percaya dengan diri saya sendiri, tetapi saya percaya bahwa Tuhan menciptakan tiap individu itu unik gitu loh ya. Udah, kita punya keunikan ya, udah itu aja yang kita jadikan kekuatan kita gitu ya. Kita tidak bermasalah pun itu sudah unik gitu ya. Itu aja sudah. Dilanjutkan ya teman-teman ya, di era Keling sudah keberlimpahan seperti ini ya, mudah-mudahan teman-teman semua bertumbuh. Dan sekali lagi ini Pak Raji sering bilang kepada kami, ini belum apa-apa ya, Keling belum apa-apa ya, suatu saat akan ada ledakan yang lebih besar lagi. Waduh, saya tidak bisa membayangkan ya seperti apa ledakannya, karena dengan adanya online aja sudah rasanya itu sudah alhamdulillah sekali ya, mulai dari banyak hal ya yang kita meningkatnya drastis begitu. Apalagi nanti suatu saat Keling betul-betul ada ledakan lebih besar lagi, dan itu sekali lagi itu kesempatan kita semua untuk panen raya. Ya mungkin seperti itu ya, kami tidak bisa memberikan lebih banyak darah ini, sudah hampir 2 jam ini tidak terasa ya. Waduh ya, maaf kalau kelamaan ya. Tidak terasa soalnya gitu ya. Ini perlu menjawab pertanyaan Anda ini ya. Enggak. Hah? Ini sudah enggak ada yang nanya kayaknya, ini aman berarti. Aman ya. Ya, silakan sudah, kalau yang mau tanya Anda chat aja lah beberapa ya, tapi jangan susah-susah ya pertanyaannya ya. Kalau susah saya cari yang mudah aja nanti. Saya hitung sampai 10. Kalau enggak ada yang tanya ya Anda bisa tanyakan kepada yang isi FB Live minggu depan aja. Begitu ya, sekali lagi tadi yang kami sharingkan adalah apa yang kami pahami, apa yang kami lakukan ya. Sekali lagi tidak harus sama plek, sama persis, kami cuma cerita tentang bagaimana membangun kerjasama. Kebetulan saya dan istri ya kerjasamanya kayak tadi ya. Kalau ternyata memang Anda dari kerjasamanya beda ya tidak masalah gitu loh ya. Masing-masing pasti pasangan punya hal yang nanti akan saling melengkapi. Kalau kami berdua ya kebetulan istri saya ya tadi itu ya, kalau saya disuruh nyeritakan kayak tadi itu langsung begini kepala saya, nggak paham saya. Saya cuma ngambil ini aja, poin-poin pentingnya saja lah gitu ya. Dan kebetulan istri saya memang punya minat di hal-hal yang teknis seperti tadi ya. Kalau Anda dengan pasangan mungkin punya cara saling melengkapi yang berbeda ya itulah kekuatan Anda dan pasangan Anda teman-teman ya. Silakan Anda kembangkan begitu. Kalau ternyata istri saya betul-betul tidak bisa diajak, ya enggak apa-apa lah, minta doanya saja. Jangan-jangan itu yang paling jos itu ya, doa istri solehah gitu. Doa suami yang soleh itu siapa tahu yang paling jos gitu ya.
Ini ada nanya nih, bagaimana cara menjaga semangat beriklan? Menjaga semangat beriklan ya. Gimana Bun menjaga semangat beriklan Bun ya? Kalau Anda tanya ya ke kami ya. Ya apa namanya ya? Kami punya kesenangan, punya keasikan tersendiri di beriklan ya. Saya sering ngomong ke teman-teman seperti apa? Saya bulan madu kedua ini dengan Keling. Bulan madu kedua dengan Keling ya. Kayak join baru ini di Keling. Menemukan sesuatu yang berbeda ya dari dulu ya. Ketika saya menemukan sesuatu hal yang apa namanya tantangan lah ketika beriklan ini, ketika saya bandingkan dengan tantangan zaman offline udah ada apa-apanya teman-teman ya. Paling beriklan ini paling ya orang nyebutnya itu apa sih Bun, boncos begitu ya. Padahal kalau ngomong zaman offline itu boncosnya luar biasa begitu ya. Ngantar satu propolis bayangin sebotol itu loh. Itu sampai keluar kota jaraknya 60 km pakai motor. Itu untungnya berapa? Itu tidak cuma boncos itu. Ya betul-betul ban motor juga memang boncos, itu bocor banyak ya. Tapi kita ya karena impian ya, kita yang membuat kita waktu itu ya, waktu zaman offline itu mau sampai sesusah itu karena kita punya impian ya. Sama di Erolin apalagi cuma ngiklan, aduh ya itu apa namanya tantangannya paling cuma gitu-gitu aja ya, tidak terlalu rumit lah ya, karena memang secara hitungan masih untung ya sudah. Bahkan ini kelebihan kita teman-teman dibandingkan bisnis online biasa ya, kita ini menang BV itu saja ya. Awalnya kita tidak terlalu berpikir tentang keuntungan langsung, yang kita pikir yang penting dari BV gitu aja ya, nggak untung pun nggak apa-apa, BV nanti kan jadi bonus ya. Awalnya kita berpikir seperti itu, tapi ternyata selalu ada sisa ya, dalam arti BV dapat keuntungannya masih ada ya, lumayan keuntungannya alhamdulillah ya. Bahkan untuk hidup apa namanya ya hidup sebulan dari sekarang keuntungan langsung Keling ternyata bisa dipakai ya. Artinya seperti itu ya. Jadi ya sudah istiqomah saja ya. Tapi kalau kita sudah tahu caranya belikan dengan benar, sudah mulai profit ya, kita mau berhenti juga susah karena untung terus gitu ya. Apalagi bagaimana meminimalisir baper? Meminimalisir baper. Baper itu apa baper itu? Bawa periklanan. Aduh saya balut bahasa kekinian ini suka apa? Tidak punya kamus lah saya. Bawa perasaan ya. Nah, kalau Anda baper itu berarti Anda belum selesai dengan dirinya sendiri. Gimana kan? Masih belum selesai dengan dirinya sendiri teman-teman gitu ya. Jadi beresin lah. Caranya bagaimana ya? Kalau Anda tanya ke saya, rasanya tidak usah dipikir. Apa yang dipikir gitu loh? Kayak angin aja gitu ya, kayak angin aja, tidak usah bawa ke perasaan kan. Baper kan ke bawah perusahaan. Caranya supaya tidak baper ya jangan dibawa. taruh perasaannya gitu, jangan dibawa, atau buang perasaannya. Beres. Tidak usah ruwet-ruwet kan begitu kan? Gitu aja ya. Wes, apa lagi? Sharing membuat target audiens. Sharing membuat target audiens ini Mas Taufik Amrullah. Wah, ini sangat teknis sekali nih ya. Ini panjang ceritanya nanti Mas Taufik. Ya mungkin suatu saat ada sesi khusus lah dengan pembicara yang lebih expert ya. Mungkin Mas Bejo ini harusnya ini ya yang mungkin apa namanya bisa cerita tentang ini ya. Iya. Tapi kalau sekilas sih target audiens ini pun ya tidak terlalu rumit kita gitu aja. Jadi ya main di umur ya, umur, interest. Kadang-kadang satu iklan satu interest gitu ya. Udah itu aja. Lalu kita buat beberapa gitu loh ya. Tapi yang bagus teruskan. Enggak terlalu ribet sih. Apalagi? Sudah enggak ada ini ya. Ada nanya ya, tadi ya mungkin di atas ada yang nanya ya, mohon maaf saya tidak sempat lihat apa namanya. Oh ini ada yang nanya. Wah ini teknis lagi nih. Mau tanya Pak Abi Sanjaya, seberapa pengaruh akun FB kita pada saat kita beriklan di FB Ad? Seberapa pengaruh akun FB kita? Dijawablah Bunda aja jawab. Kalau saya pengaruh sekali. Jadi ya ibarat itu tadi, menjaga pernikahan, menjaga hubungan, menjaga keharmonisan. Kalau yang Mas Romi tadi sampaikan internal ya, bagaimana membangun tim bisnis. Ya kita juga harus membangun kerjasama yang baik. Artinya kita sebagai pengiklan di Facebook pun kita harus punya karakter yang baik supaya akun iklan kita ini juga masuk dalam kategori akun-akun whitelist. Dan ini sangat menguntungkan sekali karena yang saya alami bagaimana akun iklan kami
sampai profit. Udah profit gitu Dah, aja. itu karena memang jarang sekali kena ban dan kami menjaga sekali, kami patuhi aturan-aturannya, kami lakukan apa yang memang Facebook minta gitu, aturan beriklan, aturan pembayarannya tetap kita ini, dan kita nggak pernah ngetrik aneh-aneh, ya udah sederhana aja dilakukan yang tadi. Di awal mulai kampanye kita masuk data training, setelah data testing dan lain-lainnya, akun ini kita cari winning ya. Oh ya teman-teman, untuk mencari winning itu yang utama sih yang pasti dapetin post ID dulu. Nah itu nanti secara teknis akan diajarkan di Tom atau Orbit ya. Dapetin post ID dulu, setelah dapat post ID artinya iklan yang winning ya. Iklan yang winning itu yang banyak interaksi, banyak komen, banyak like. Nah itu nanti yang akan tingkat konversinya ke kita itu semakin banyak interaksi semakin bagus tuh. Itu sih yang saya yang pasti akun whitelist itu sangat bagus untuk meningkatkan profit. Ya bayangin kita pas lagi asik-asiknya, pas lagi pasar rame, waktu kita cuman tugas waktu scaling, waktu ngegas itu kita cuman hanya kita perhatikan metrik pengamatan ya. Saat rame kan ada metriknya yang harus kita tahu itu ya. Itu kita tinggal tambah 0 gitu, udah datang sendiri nanti at payment infonya. Itu tiba-tiba kena ban, kan nyesek tuh. Lagi sayang-sayangnya ditinggal, nyesek ya dia. Lagi sayang-sayangnya ditinggal. Apalagi. Oke, sudah ya. Tadi ada nanya ini, bagaimana menyikapi istri yang belum mendukung di era online. Kalau ini mah enggak cuma era online ya Mas ya. Zaman offline dulu lebih parah mungkin cerita tentang seperti itu ya. Sekarang sih enaknya ya sama-sama di rumah. Ya apa ya? Kalau jawaban saya itu ini yang nanya laki-laki soalnya, berarti istrinya tidak mendukung. Mereka itu mendukung karena Anda belum segera dapat hasil, itu aja sudah. Perempuan itu gampang, kasih hasil, didukung sudah pasti sudah. Iya. Pasti didukung dulu. Anda bawa HP tiap hari, tapi tidak ada hasil gitu loh ya. Ya pasti lah dimarahin, istri ngomel lah gitu kan. Tapi coba ada hasil terus misalnya hasilnya banyak gitu loh ya. Anda tidak pegang HP dimarahin. Kok diem aja sana HP-nya dimainin. Ya maksudnya segera berikan hasil lah ya. Terus masih ngomel terus Pak, ya sama-sama diomelin mendingan jalan aja terus. Sama-sama diomelin gitu kan. Diomelin enggak diomelin ya jalan aja terus. Kalau sudah dapat hasil tunjukkan gitu. Nanti pelan-pelan ya mungkin Anda bisa minta bantuan upline ya. Upline kan siapa tahu pasangan upline Anda suami istri pasangan yang saling mendukung, maksudnya sama-sama aktif ya, mungkin bisa dibawa ke mereka ya supaya siapa tahu bisa sharing-sharing supaya istrinya mendukung. Ya, itu sih ya. Disyukurin aja kalau istri ngomel, mumpung masih bisa ngomel ya dia. Oh ini ya tadi. Apa lagi nih ya? Nggak ada. Apa kita yang kelewatan? Udah nggak ada ini. Iya, gimana caranya? Ini referensi buku apa yang perlu kita baca tentang beriklan yang benar di FB? Oh banyak ya, kalau buku-buku teknis sekarang banyak sekali. Justru teman-teman ini yang penting ini ya. Justru yang paling penting karena sesuai dengan tema hari ini ya, karena membangun tim bisnis di era online ya. Tim bisnis itu isinya manusia, jadi jangan lupa teman-teman selain buku-buku teknis juga buku-buku tentang non teknis. Dalam arti non teknis ini buku-buku tentang manusianya teman-teman juga harus tetap baca ya, buku-buku klasik lah, buku-buku yang dulu zaman offline jadi pegangan hari-hari kita ya. Berpikir berjiwa besar, buku bagaimana mencari kawan mempengaruhi orang lain ya, personality plus, buku skill with people itu tetap harus dibaca kalau Anda kepingin punya bisnis yang besar, karena dengan itu tadi kita bisa memimpin grup kita dan bisa mengharmonisasi grup kita. Kalau buku yang teknis ya tinggal Anda minatnya di mana, tentang apa namanya FB Ad ya banyak ya buku-buku. IG Ad ada, kalau disuruh nyebutkan ya
Ya rata-rata mirip-mirip sih. Ya Anda YouTubers. bagaimana membuat video banyak sekarang ya. Anda tinggal searching aja di Google buku yang bagus untuk belajar FB. Oh, muncul semua. Kalau buku nggak diomelin istri. Hah? Ada buku tabungan namanya ya. Nah, itu. Kalau kepingin isi Anda nggak ngomel, buku tabungan namanya. Itu harus dibaca itu kalau saya ditunjukin ya. Cocok itu, ya. Yang ada saldonya, jangan dia nggak ada saldo. Buku tabungan nggak ada saldonya tambah kenceng ngomelnya ya. Udah ya, wis ya. Udah, ke bawah. Oh ini cara mengembalikan akun iklan yang di ban oleh FB ada ya. Ada itu kalau ya Anda tinggal ada beberapa cara ya. Cara yang paling sederhana ya buka Facebook help. buka yang apa namanya tinjau itu loh, tinjau. Oh, iya. Ya selama kesalahan Anda tidak dianggap kesalahan yang fatal ya, bukan dosa besar ya, insya Allah diampuni gitu loh ya. Kalau dosa besar ya tidak diampuni. Dosa besar itu biasanya apa ya? Ya apa? Tidak bayar. Dosa besar lagi, apalagi tidak cuma buat Facebook ya, nanti juga dosa besar betulan itu ya namanya hutang. Apalagi ya itu dari konten biasanya ya, isinya kalau memang melanggar gambar dan copyrightnya melanggar itu biasanya apa tidak dikembalikan. Kalau secara apa namanya yang lain-lain mah biasanya dibalikin. Ada yang cepat, ada yang lambat sih. Kalau pusing-pusing gimana? Udah ada buka Google aja cara mengajukan banding. Ya, apa lagi? Udah. Ke bawah. Ke bawah. Udah ini paling bawah ini. Post ID itu. Oh, ini download sendiri nih nanya, gampang kan nanti dah. Teknis lagi ya. Iya. Bagaimana? Gimana ini ada yang nanya beriklan bisa ini panjang nanti ceritanya. Saya nyari pertanyaannya gampang-gampang aja ya. Kalau ada sekali nanti Kapan kita? Itu Pak. ini pertanyaan yang sangat menarik ini dari Bapak Andang Priyadi. Dari Hablen Jaya ini. Tanya Romi dan Mbak Lia, kapan kita ngopi-ngopi? Wah, ini kode konsultasi, Bi. Ngopi-ngopi di Katombo enak ini. Iya. Ya. Sambel apapun. Sambel dabu-dabu. Iya, sambel. Siap. Nunggu corona selesai. Kapan lagi? Soalnya ya. Cara itu loh, cara menjaga semangat beriklan. Udah tadi. Oh, sudah. Nggak ada. Udah semua ini. Udah. Ya oke teman-teman semua, ini nanti kalau kita lanjutkan sampai malam nanti ya. Ya mudah-mudahan apa yang kami sharingkan hari ini bermanfaat ya. Kalau tidak bermanfaat ya abaikan aja ya, jangan baper ya. Kami juga tidak ada persiapan khusus pakai slide soalnya, jadi ya mengalir saja. Barangkali ada yang kurang tepat, kata-kata yang dirasa tidak nyaman ya jangan diambil hati ya. Kami cuma sharing apa yang kami tahu, apa yang kami lakukan ya. Dan kami berdua juga belum selesai teman-teman ya, belum apa-apa kami di Mrs. Keling ya. Kami masih terus kepingin bertumbuh lebih besar lagi ya, karena bagi kami berdua ya Keling bukan sekedar pekerjaan atau profesi ya, sudah apa ya Bun ya, sudah hari-hari ya. Sudah hari-hari kami ya. Jadi apapun yang terjadi dengan bisnis kami ya tetap insya Allah kita akan terus berusaha untuk beradaptasi, bertahan, dan kalau bisa lestari ya terus berkembang. Dan sekali lagi teman-teman, ini sudah era keberlimpahan, bukan di mana ladangnya, bukan siapa petaninya, tetapi siapa yang mau panen raya ya. Silakan melakukan apa yang sudah Keling berikan, Anda insya Allah akan panen raya ya. Oke, mungkin sekian ya dari kami berdua. Mohon maaf tidak bisa saya jawab semua pertanyaannya ya. Mudah-mudahan minggu depan dengan pembicara yang berbeda, mungkin dengan topik yang berbeda, mungkin topiknya lebih pas ya, Anda bisa tanyakan lagi. Kurang lebihnya mohon maaf ya. Sukses untuk semuanya. Go Crown Ambassador ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukses untuk semua.